Jadi Rasulullah itu kenapa banyak menunaikan salat sunnahnya di rumahnya, dari mulai tahajudnya, qiyamnya, salat-salat rawatibnya, mutlaknya bisa dikerjakan di rumah, beliau kerjakan di rumah karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Artinya bila rumah Anda dekat dengan masjid, maka yang terbaik 2 rakaat fajarnya jangan tunaikan di masjid, tunaikan di rumah. Ya, jelas sampai sini? Tapi bila rumah Anda sekiranya jauh dari masjid, jangan maksa di rumah, tunaikan di masjid. Ya, kalau ingin subuhan di masjid, ya. Misal Anda dari Lebak Bulus misalnya, mau datang ke sini, ya Allah, ada kajian di Al Ihsan subuh, saya mau kejar ke sana. Sunnah nabinya sholat 2 rakaat fajar di rumah, sholat dulu di rumah. Nyampe sini jam berapa datangnya? Kita ketinggalan segalanya gitu ya. Baik, jelas sampai sini? Nah, jadi jangan jadi perdebatan lagi ya. Baik. Topik kita untuk melanjutkan kajian yang sebelumnya pernah kita bahas, yaitu mengenai As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu berbagai tuntunan kehidupan Nabi SAW yang dipraktikkan dalam kehidupan beliau, dari mulai beliau bangun tidur sampai dengan tertidur kembali. Kita sudah sampai pada bahasan di pertemuan yang lalu mengenai sifat salat subuh Rasulullah SAW. Saya akan runtutkan dengan cepat untuk mengingatkan dan mengevaluasi sampai dengan hari ini berapa sekian sunnah Nabi yang pernah kita bahas dan sudah kita amalkan dalam kehidupan kita. Baik, dari mulai bangun kita ingat sama-sama bahwa Rasulullah SAW duduk sejenak, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, ya. Kemudian selanjutnya beliau membacakan doa bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang patut Anda catat dalam doa ini bukan lafadznya, tapi kandungan di balik lafadz ini. Ketika Anda mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah memberi kami kehidupan lagi. Ya, ba'dama amatana, setelah sebelumnya mewafatkan sementara. Ya. Kalimat ini saya tegaskan kembali karena kebanyakan orang, lupa dalam memaknai kandungannya. Ya, lupa dalam memaknai kandungannya. Ketika Anda mengucapkan Alhamdulillah, diberi kesempatan kembali, itu diikat kalimat ini dengan konteks penutupnya. Wa ilaihin nusyur, hi-nya kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Dan segala aktivitas yang kami jalani dari kesempatan hidup ini lagi, kami akan cari bekal untuk Allah saat kembali nanti. Jadi ketika Anda diberikan kesempatan menjalani aktivitas lagi, ada komitmen kita saat membaca doa ini bahwa kami akan lebih baik lagi dalam beraktivitas sehingga mempunyai bekal yang cukup saat pulang. Ya. Jadi Anda mesti ingat-ingat nanti saat sampai kajian kita pada sifat tidurnya Nabi, ketika beliau akan tidur, salah satunya adalah mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, kemudian beliau bahkan beristighfar sebelum tidurnya. Ya, itu bisa kita terapkan. Di Anda sebelum tidur coba cek. Ya, barangkali dari 5 sholat fardu itu, ya baru 3 yang sempat berjamaah di masjid. Saat diberi kesempatan kembali, Anda harus sudah punya rencana. Hari ini mesti lebih baik daripada kemarin. 5 sholat fardu di masjid. Kemarin sunnahnya dari 12 yang rawatib hanya dikerjakan 10, maka hari ini mesti 12. Ya. Kemarin saya belum sempat puasa sunnah, sekarang ada kesempatannya, sekarang mesti puasa. Ya. Di ketika Anda mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu mengandung komitmen saya akan lebih baik dibandingkan yang lalu. Ya, termasuk ketika Anda menutup kemungkinan-kemungkinan salah yang pernah dikerjakan di hari sebelumnya. Alhamdulillah. Ya. Mata salah lihat, mulai hari ini nggak boleh salah lagi. Ya. Kemarin salah dengar, maka hari ini coba kita tutup peluang untuk tidak mendengar yang salah. Ya. Jelas sampai sini? Ingat betul ya, ketika Anda hidup, bangun dari tidur, mengucapkan kalimat itu, ada komitmen yang mesti kita pegang teguh. Dan itu akan ditanya oleh Allah, akan dipertanyakan. Ya, yang lain sudah diwafatkan, kamu saya beri kesempatan lagi untuk hidup. Kenapa tidak diperbaiki yang kemarin? Yang berbahaya adalah jika orang sudah diberikan kesempatan sekali lagi menikmati kehidupan, dia tidak isi waktu itu untuk menunaikan amal saleh. Itu nanti orang-orang ini ketika menghadap kepada Allah akan datang dengan menghadap kepada Allah dengan tertunduk wajahnya. Quran surah 32 ayat ke-12. Alhamdulillah. Anda sering bacakan di salat Jumat ini ya, subuh ya.
Maaf, salat subuh di waktu Jumat ini sering dibaca. Quran surah As-Sajdah. Ayat 12, posisi paling kanan sebelah atas. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Ada ayatnya? Quran surah 32 ayat ke-12. Baik ya. Walau tara idzil mujrimin. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalaulah nanti Anda bisa saksikan. Hati-hati ya. Kalaulah Anda bisa saksikan, jadi bukan kita yang disaksikan, tapi Anda yang menyaksikan. Hati-hati. Anda jangan menjadi pelakunya, tapi kita hanya menyaksikan orang yang mengalami peristiwa itu. Ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Tidak pernah disebutkan kalimat mujrim ya dalam bahasa Arab ya, kecuali pada para pendosa yang sudah diingatkan tapi masih nekat melakukan dosa itu. Atau orang sudah tahu salah tapi masih dikerjakan. Ya, tapi dia sadar itu salah ya, dan sudah diingatkan. Itu mujrim namanya. Ya. Ada zalim, ada mujrim, ada fasik, itu beda. Ya, itu beda ya. Ada zalim, ada mujrim, ada fasik. Saya langsung cepat saja. Kalau zalim, ya, umumnya dalam bahasa itu adalah sifat menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Secara bahasa disebut zalim. Ya. Ini ada gelas, fungsinya menampung air untuk minum, lalu digunakan untuk mandi, gayung dipakai minum, misal. Nah, itu secara bahasa masuk kategori zalim. Zalim di setiap perbuatan bukan pada tempatnya. Mata fungsinya untuk melihat yang baik-baik, lalu dia gunakan melihat yang jelek, itu zalim. Jelas ya? Telinga mendengar yang baik-baik, lisan mengucapkan yang baik-baik, lalu dia gunakan untuk mengucapkan yang buruk, mendengar yang dilanggar, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau sengaja keluar dari ketentuan Allah, sengaja keluar, ya, belum diingatkan, itu fasik namanya. Fasik, ya, fasik. Bisa sengaja memutuskan silaturahim, sengaja melanggar ketentuan. Allah minta salat, kita sudah punya ketentuan dengan Allah saat semenjak kita dikandung dalam rahim ibunda usia 4 bulan. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Awas, hati-hati. Saat mulai seseorang dikandung, ya, sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Allah. Saya agak pelan kan? Sudah ditiupkan roh ke dalam jasadnya, ya, sudah mulai dia memiliki nafas, sudah bisa bernafas. Itu usia 4 bulan, ya. Tahu usia 4 bulan dari hadis Nabi paling gampang dibuka Al-Arba'in karangan Imam An-Nawawi, nomor hadis yang keempat itu dari Abdullah bin Mas'ud, ya. Usia 4 bulan. Baik ditiupkan rohnya, seketika langsung ada perjanjian komitmen dengan Allah. Alastu bi rabbikum. Apakah Anda siap berkomitmen menjalani kehidupan menjadikan saya sebagai Tuhan? Ya. Yang saya akan rawat, akan berikan kebutuhan, akan sembuhkan saat sakit, memberikan petunjuk dalam kehidupan, dimudahkan dalam hidup, mau tidak? Maka dijawab oleh setiap janin yang melekat roh padanya saat itu, bala, pasti kami ikuti, pasti. Nah, komitmen menjadikan Allah sebagai Tuhan harus dibuktikan dengan menjalankan segala apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya. Nah, satu kali ketika dia sudah lahir ke dunia, muncul masa baliknya, Allah menagih komitmen itu. Ya, sekarang tunaikan salat. Al-Baqarah 43, aqimus salat. Ya, tunaikan salat. Ya, perhatikan, ketika diminta menunaikan salat, sengaja tidak salat misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemarin juga udah salat subuh, masa sekarang salat subuh lagi? Misal. Ya, baru aja salat zuhur, kok sudah muncul salat asar lagi? Misal, sekali-kali saya tidak salat. Nah, saat orang ini tidak mengerjakan salat, melanggar perjanjian yang sudah dibangun dengan Allah, maka itu dinamakan dengan fasik. Jelas di sini? Baik. Al-Baqarah, Quran surah ke-2, dari ayat ke-26 sampai ayat ke-28. Itu umumnya tentang orang fasik. Nanti dibaca kemudian. Tapi kalau ada orang yang sudah diingatkan, dia salah, ada keliru, diberikan pengetahuan, Anda keliru jangan lakukan lagi, ya. Anda salah jangan kerjakan lagi, tapi tetap melakukannya, maka kalimatnya berubah dari zalim, dari fasik menjadi mujrim. Ya, jelas di sini? Baik. Zalim, salah menempatkan sesuatu. Fasik, keluar dari ketentuan. Oke? Baik. Yang terakhir, mujrim adalah orang yang nekat sengaja melakukan kesalahan setelah dia diingatkan.
Baik. Nah, orang-orang yang terakhir ini setelah diingatkan masih tetap ngotot berbuat salah, maka setelah melihat dampak kesalahannya di akhirat nanti, orang-orang datang dengan mengangkat kepalanya menghadap kepada Allah, yang ini tertunduk begini karena paham ada sesuatu yang keliru dalam hidupnya. Yang menarik bukan itu. Perhatikan kalimatnya. Saat tertunduk inilah dia mengatakan, Rabbana, Quran surah 32 ayat 12, absarna wa sami'na. Lihat ujung ayatnya. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, sekarang kami saksikan kami memang salah. Ya. Kami siap mendengar, kami dengar, kami tahu kami keliru. Mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kembali, walau sekejap. Kami akan perbaiki dengan berbuat amal saleh. Allah, mohon beri kesempatan sekejap saja untuk kami memperbaiki amal saleh kami. Nah, Anda saat di dunia ini sudah diberikan kesempatan oleh Allah hari ini. Ya. Maka pada saat satu nanti kembali kepada Allah, tidak ada kesempatan untuk kembali lagi. Seharusnya saat ini ketika diberikan kesempatan, perbaiki yang kemarin. Ya. Ada sesuatu yang kurang kita lengkapi, maksiat yang pernah dikerjakan tinggalkan, karena besok lusa itu tidak akan mungkin bisa balik lagi. Karena ayatnya diteruskan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Perhatikan, kalau kami berkehendak, kami akan berikan saat ini kesempatan, bahkan hidayah. Tapi maaf, orang mujrim tempatnya spesial. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau orang berbuat salah, tidak pernah dengar peringatan sebelumnya, barangkali dalam tanda petik masih ada kesempatan. Tapi kalau orang sudah salah diingatkan masih salah juga, dengan cara apa lagi mesti diberi peringatan? Maka Allah memberikan gambaran orang mujrim yang sudah diberikan kesempatan tidak dimanfaatkan, maka orang ini diancam langsung, kalau Anda siap silahkan persiapkan diri untuk menghadap pada neraka jahanam. Baik. Maka bertakwalah kepada Allah ketika Anda mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lihat, hari ini mesti lebih baik dibandingkan yang kemarin. Yang keempat, kemudian membaca doa ya, supaya membuat peta rencana. Apa yang mesti lebih baik ini? Nah, gambaran kebaikan itu lalu ditampilkan di 10 ayat terakhir umumnya surah Ali Imran. Ya, yang di inna fi khalqis samawati sampai seterusnya ayat. Ya. Jadi, duduk, menghapus bagian bekas kantuk, membaca doa bangun tidur, dan 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Mudah-mudahan bagian keempat sudah dihafalkan insyaallah. Karena sudah 1 tahun, sekarang sudah tahun yang baru ya. Masa dari kemarin 2 ayat, 5 ayat ya. Baik. Insyaallah, semoga Allah memberikan kemudahan. Tidak cukup dengan amin, teruskan, hafalkan ya, praktekkan. Baik. Bangun, cuci tangan. Sudah, kemudian Anda berwudu. Kalau ada yang melakukan hubungan seksual suami istri, hubungan biologis, maka mandi dulu ya. Setelah itu tahajud. Ingat perjanjian kita, ketika Anda belajar, Anda sudah siap untuk mengamalkan. Ya, maka hari ini evaluasi berapa yang sudah diamalkan. Tahajud ya, kita sudah bahas dengan tuntas, bisa di awal waktu, pertengahan sampai akhirnya. Selesai menunaikan tahajud ya, hati-hati, berikan jeda waktu menjelang fajar ya. Jadi jangan sampai Anda selesai tahajud, fajar datang gitu ya. Ada jeda waktu kalau bisa, ada jeda waktu, walaupun tidak salah ya. Mungkin ada yang bangunnya terlalu akhir, sehingga ketika tahajud selesai witirnya tiba-tiba adzan berkumandang. Salah sih tidak ya. Cuma Anda kehilangan kesempatan yang selanjutnya. Jeda antara selesai tahajud lail dengan fajar, ada satu waktu yang disebut dengan sahar ya. Saya ingatkan dulu, namanya sahar. Baik. Quran surah ke-51 ayat 18. Mohon izinnya. Nah, ini nggak bisa geser sendiri, jadi harus digeser. Baik. Saya ingin ingatkan dengan cepat, pelan-pelan sebelum kita ke sini. Malam dalam bahasa Arab disebut dengan lail. Malam. Baik. Malam bahasa Arabnya apa? Nah, kalau malam-malam itu maksa. Layali namanya, layali. Jangan maksa kalau tidak tahu ya. Paksakan. Baik. Dulu kami pernah sekolah di pesantren, gurunya nanya, bahasa Arabnya tidur apa? Naum. Kamu tidur? Tanam. Kamu tidur-tiduran? Tanam-tanaman Pak. Itu dia tepat. Baik. Kalau selesai
lail, malam sudah tuntas misalnya, selesai malam, muncul apa? Nah, ini yang penting kita tahu. Muncul fajar, tapi sebelum fajar ada waktu yang sangat singkat. Ya, jeda antara lail dengan fajar. Waktu ini begitu singkat, sangat singkat. Ya. Barangkali sekitar 15 sampai 20 menit saja. Ya. Namanya sahar. Kalau sekarang subuh 4.18, ya sekitaran jam 4 lah ya. Jam 4. Namanya sahar. Saharun. Jamaknya disebut dengan ashar. Asharun. Saya sudah sampaikan hadisnya di pertemuan yang sangat lalu. Hadisnya bahkan hadis qudsi. Hadis qudsi yang pihak pertama yang menerima langsung dari Rasulullah itu langsung 31 orang sahabat senior. Saking kuatnya hadis ini, saking kuatnya. Ya. Ini menafsirkan ayat Quran di surah ke-51 ayat ke-18. Lihat kalimatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Wabil ashari, dan di waktu sahar itu ya, hum yastaghfirun, mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Pelan-pelan saya tekankan ya. Yanzil Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya ila sama'i dunya, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir ini, di waktu sahar. Fayaqulu, maka mengatakan, hadis qudsi, ya ibadi, hei hambaku, siapa yang memohon kepadaku aku berikan, siapa yang meminta aku kabulkan, dan siapa yang beristighfar, man istaghfara li ghafartu lah. Ya. Siapa yang memohon ampunan kepadaku aku ampuni saat itu juga. Aku ampuni saat itu juga. Insyaallah. Perhatikan, saking inginnya Quran kita mendapatkan yang terbaik, Quran sendiri langsung mengarahkan. Ada 3 permintaan, kita bisa memilih. Coba kalau Anda saya tawarkan, pilih mana? Minta diberikan, doa dikabulkan, atau istighfar diampuni? Oh, dipikirkan dulu, jangan dulu dijawab ya. Barangkali rumah belum beres ya, mobil kredit belum selesai, itu kan? Nah, macam-macam. Ayo, minta mana? Doa dikabulkan, permintaan dijawab, atau istighfar diampuni? Nah, sekarang lihat rumus Qurannya. Dan ini rumus diambil oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menyampaikan pesan, bagus sekali kalimatnya. Jika Anda memiliki banyak permintaan, sementara waktunya begitu singkat dan padat, maka segeralah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Karena istighfar itu, ya, awas, dampak dari istighfar menggugurkan dosa-dosa. Kalau dosa sudah hilang, yang tersisa kebaikan. Kalau kebaikan sudah muncul, dosa sudah kosong, maka melahirkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, tidak minta pun dia akan diberi. Di Anda nggak ucapkan pun, Allah sudah siapkan. Itu orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Karena itu saat Allah mencintai seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, yang diberikan ampunan dari dosa. Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cintai kalian saat Allah mencintai seorang hamba, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni seluruh dosanya. Baik, jelas di sini? Nah, jadi menjelang fajar coba ya perbanyak istighfar pada Allah. Banyak istighfar. Baik. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur. Tolong pahami dengan jelas ya. Setiap aktivitas yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan apa? Ada makan di bulan puasa yang dilakukan sebelum kita puasa. Makan apa namanya? Baik. Perhatikan pelan-pelan ya. Kenapa disebut dengan makan sahur? Sahur itu artinya bukan makan. Sahur itu aktivitas yang dilakukan di waktu sahar. Jadi ada isyarat dalam kalimat ini, kalau Anda ingin makan sebelum puasa, lakukanlah di waktu sahar itu. Ya, lakukan di waktu sahar. Saat istighfar, ya, kemudian Anda makan, siap-siap menjelang fajar. Jadi kalau mau sahur itu, makannya jangan terlalu awal. Bulan puasa, subuhnya jam 5, makannya jam 3, itu bukan sahur. Ya, bukan sahur namanya. Ya. Selesai itu, saya percepat muncul fajar. Ya, muncul fajar. Nah, kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Baik, bagaimana keutamaan fajar ini? Ya.
Dan ini pokok bahasannya. Ya. Pertama, kita sudah selesaikan keutamaan salat subuh atau waktu fajar. Ya. Ini diantaranya memancarkan banyak kebaikan, ya, disaksikan oleh para malaikat setiap ibadahnya dan bernilai seperti pahala salat semalam penuh. Ya. Saya agak cepat menguraikannya. Jadi selesai sahar, muncul waktu apa? Fajar. Saya ingin ingatkan kembali pelan-pelan. Tolong tekankan betul, buat rencana yang pasti, jangan sampai ketinggalan fajar. Quran surah 17 ayat 78. Saya agak cepat. Maaf ya, review sejenak ya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 78. Sudah? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Saya hanya singkat saja untuk mengingatkan, perhatikan. Semua solat dari zuhur, asar, maghrib, isya itu oleh Quran disebut redaksinya solatnya. Tapi khusus untuk fajar bukan cuma solatnya, plus wa. Wa itu dalam bahasa Arab plus tambahan. Zahaba Muhammad ila Jami'il Ihsan. Muhammad pergi ke Masjid Al-Ihsan. Kalau ditambahkan wa Ahmad dan Ahmad, bukan cuma Muhammad yang pergi tapi plus Ahmad. Jelas? Perhatikan. Yang penting dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya itu salatnya. Anda salat tunaikan, gugur kewajiban, berpahala. Tapi fajar, sekali lagi, fajar yang penting bukan cuma salatnya, tapi waktu fajar sendiri memiliki keutamaan yang tidak ditemukan di semua waktu yang lain. Maka bertakwalah kepada Allah. Hari ini kita sudah melewatinya, besok jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan, ya. Satu, kita sudah bahas ini, saya uraikan dengan cepat. Satu, waktu fajar satu-satunya waktu yang semua aktivitas ibadah kita dipersaksikan. Jadi kalau Anda berdoa, malaikat menyaksikan. Anda berzikir, malaikat mengikuti. Anda baca Quran, malaikat menyimak. Ya, kita sudah bahas ini. Ya. Baik. Kemudian ibadah yang dilakukan di waktu fajar, ya, lebih cepat mengantarkan kita ke surga. Karena saat Anda baca Quran, malaikat menyimak. Ya. Anda misalnya berdoa, malaikat mengaminkan. Anda beristighfar, malaikat memohonkan ampunan. Jadi lebih cepat terkabulkannya. Dengan istighfar dosanya gugur, Anda beramal, tiba-tiba amalan meningkat. Insyaallah. Ini misal ya, misal. Ada kotoran di sini. Saya buka, saya keluarkan bisa kotorannya. Kosong nggak? Ya, kalau saya bersihkan habis kosong ya? Baik, kosong. Yang tersisa tinggal apa ya? Tidak ada apa-apa, kosong. Nah, setelah kosong ini saya isi dengan yang baik-baik misalnya. Ada isinya nggak? Ada. Apa isinya? Masya Allah. Setelah yang baik-baik diisi, tiba-tiba ditutup misalnya begini. Maka di dalamnya terisi apa sekarang? Baik. Maka bagaimana dengan seorang manusia yang saat datang fajar, yang menyaksikan malaikat, Allah langsung melihat, tiba-tiba dia beristighfar kepada Allah, mengeluarkan kotoran dalam dirinya. Setelah dikeluarkan kotorannya, diisi dengan amal baik, dia berdoa, membaca, baru saja satu ayat Quran dibacakan, tertutuplah nilai kehidupannya. Dicabut oleh malaikat, selesai, waktu hidupmu di dunia habis. Pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tertutup dalam keadaan sudah hilang dosa-dosanya, tersisa bekal kebaikannya. Ini paling enak begitu. Masya Allah. Jadi saat Anda diwafatkan, dosa sudah selesai, kebaikan dilakukan. Ya. Saya pernah kisahkan kan seorang sahabat Nabi namanya Utsairim. Ya, diminta masuk Islam oleh Sa'ad bin Mu'adz, kata beliau nanti saja, pikir-pikir dulu. Begitu sampai pada fase perang Uhud, barangkali Ustaz Khalid sudah cerita, ya. Masuk ke perang Uhud, qadarullah orang ini menyatakan saya masuk Islam katanya. Masuk Islam. Ini belum pernah ruku, belum pernah sujud, belum pernah ibadah. Cuma menyatakan masuk Islam, ikut perang Uhud. Qadarullah syahid dalam perang Uhud. Kata Rasulullah SAW, ini orang paling beruntung di muka bumi. Modalnya sedikit, keuntungannya banyak. InsyaAllah. Anda diberikan kesempatan fajar. Barangkali menurut Allah, sebentar lagi kamu pulang. Cepat istighfar. Cepat. Saya berikan kesempatan lagi. Anda istighfar, Masya Allah. Anda baca Quran, baru satu ayat, tiba-tiba, ya ayuh Tuhan nafsul mutmainnah, pulang. InsyaAllah. Pengen seperti itu? Besok fajar ya? Masih ada besok InsyaAllah. Ayo, sekarang kita masuk. Ini kita sudah bahas bahaya meninggalkan salat subuh, kita sudah bahas ini. Ya. Sekarang kita akan masuki bahasan yang penting, sifat salat subuh Rasulullah SAW.
Jadi keutamaannya sudah dibahas, ya, amalannya sudah ditampilkan, Anda tinggal tunggangi, ya. Tapi sholatnya belum, ya, sholatnya belum. Sekarang kita akan masuk pada bahasan jika sholat sudah dipanggil untuk ditunaikan, apa kebiasaan Nabi yang dicontohkan pada kita untuk dikerjakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai bahasannya. Bapak Ibu sekalian, waktu sholat tiba ditandai dengan satu kalimat yang diperdengarkan pada kita semua, yang langsung tuntunannya secara tauqifi disampaikan pada Rasulullah dan diperdengarkan kepada kita semua yang masih punya pendengaran, ya. Nah, lafaz ini yang memberikan peringatan kepada kita bahwa waktu sholat telah tiba, itu disebut dengan azan. Azan. Tidak mungkin Anda sudah istighfar kemudian berdoa tiba-tiba sholat saja misalnya. Belum tiba waktunya, ya. Sifat sholat Nabi diawali dengan pertanda menunggu dulu waktu sholat tiba, ya. Jadi kalau Anda sudah selesai menunaikan ibadah-ibadah tadi, ya, maka simak waktu untuk sekejap menunggu adzan, ya. Penanda waktu sholat telah tiba disebut apa? Tiba. Jadi apa yang dimaksud dengan adzan? Adzan artinya apa? Adzan artinya apa? Baik, sekali lagi, adzan artinya apa? Oh, maaf. Baik. Kalau secara bahasa, ya, kalau Anda buka kitab fikih selalu ada dua pengertian. Misal, salat artinya apa? Selalu as-salatu lughatan, secara bahasa, etimologi, ya. Baru yang kedua terminologi, istilahan. Adzan secara bahasa itu artinya telinga. Telinga. Dari kata udhun. Seakar dengan kata udhun. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Ya, Allahu Akbar dan seterusnya. Kenapa dinamakan dengan adzan? Seakan-akan memberikan isyarat bahwa panggilan sholat ini yang menunjukkan waktu sholat tiba itu pasti akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran, ya, punya telinga, ya, punya pendengaran. Dan Masya Allah, menurut penelitian, satu-satunya lafaz di muka bumi ini yang terus didengar oleh telinga itu adzan. 24 jam tidak selesai, terus berputar, ya. Coba antum lihat deh, ya, sekitaran Bekasi ini saja, Galaksi selesai adzan tiba-tiba bergeser ke Jakapermai. Jakapermai selesai adzan geser lagi ke sana, ke Perumnas, kemudian ke Kayuringin, kemudian ke Bintara, terus Allah 24 jam tidak selesai. Ya, Mesir selesai pindah ke Libya, Libya selesai pindah ke Tunisia, Tunis selesai ke Maroko, Maroko selesai ke Aljazair, geser sedikit dari Italia, Prancis, Spanyol, 24 jam. Kalau lafaz ini tidak berasal dari petunjuk Allah, hanya rekayasa manusia saja, tidak akan pernah terngiang-ngiang sampai dengan saat ini. Ya, mustahil itu, mustahil. Adzan. Secara fikih, adzan itu adalah satu isyarat atau panggilan yang menunjukkan tibanya waktu sholat. Jadi kalau Anda misalnya sudah mendengar suara adzan, sudah ditangkap, didengar oleh telinga kita, itu menunjukkan waktu sholat telah tiba. Baik. Pelan. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa sunnahnya? Apa sunnahnya? Nah, sifat salat Nabi dalam salat subuhnya dimulai dari sini, ya. Saat azan mulai berkumandang, beliau Masya Allah, seorang Nabi Rasul dijamin masuk surga, jadi tuntunan surga tingkat paling tinggi, masih meluangkan waktunya sejenak untuk mendengarkan, meresapi dan menjawab seruan azan. Ini sunnah yang pertama. Hati-hati, ya, kadang-kadang dianggap remeh tapi ini penting, ya. Kita bacakan hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Nabi SAW menyampaikan, "Idza sami'tumun nida, ya, faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ya. Idza sami'tumun nida, jika Anda mendengar, ya, mendengar an-nida. Ini bagus sekali ini. Bagus sekali. Di dalam Quran, panggilan adzan dan panggilan malaikat itu selalu menggunakan kata nida. Nida. Ya. Padahal panggilan, ajakan itu bisa menggunakan kata da'a yad'u, ya, mengajak, memanggil. Tapi di sini memilih kata nida.
Pertama da'. Kata panggilnya ud'u. Kedua nada yunadi. Nada yunadi. Kata panggilnya nida, nadi atau nida kata bendanya. An-nida. Pelan-pelan. Kalau Anda mendengar kalimat ini, da'a, ud'u, ya, itu berarti panggilan yang sifatnya hanya mengajak saja. Mengajak. Isinya cuma ajakan. Misal, ayo ke masjid yuk. Ayo baca Quran yuk. Ayo olahraga yuk. Itu da'a namanya. Da'a. Ya. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika, ya, bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham tentang petunjuk Tuhanmu ke jalan Allah. Misal, maaf ya, ada teman yang belum senang ikut ta'lim, Anda ingin ajak, ya, Anda ingin ajak, maka kata Quran, ajak dia, panggil dia, tapi jangan sembarangan panggilnya, bil hikmah, dengan cara yang bijak, ya. Kata-kata yang enak didengar, kalimat yang menyenangkan, itu da'a. Jadi sifatnya masih umum. Tapi kalau tersebut kalimat nida, ya, dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nada, ya, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali untuk menunjuk pada panggilan yang sifatnya sangat lembut, isinya sangat dalam, dan penuh dengan manfaat. Masya Allah. Pelan-pelan. Tidak disebutkan kecuali panggilan yang menunjukkan pada kelembutan, lembut, ya, isinya sangat dalam, ya, penuh dengan kedalaman hikmah, dan kandungannya sangat bermanfaat. Pelan-pelan. Karena itu setiap panggilan di Quran, misal panggilan salat Jumat, ya, panggilan salat Jumat, Quran surah 62 ayat yang ke-9, sebelah kanan paling atas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, pakai nida, ya. Panggilan malaikat, ya, kepada hambanya untuk mengatakan beriman, ya. Yunadi Ali Imran dari ayat 190-nya, ya. Ayat 191-nya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. 192-nya, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma min. Seterusnya, rabbana innana sami'na munadiyan yunadi an aminu bi rabbikum Allah. Panggilan iman itu menggunakan kalimat nada nida, seakan-akan memberi pesan kalau Anda ingin mengajak kepada iman atau hanya sekedar azan, mengumandangkan azan, maka kumandangkan dengan penuh kelembutan, ya. Jangan sambil marah-marah. Ajak orang beriman sambil marah-marah. Malaikat aja nggak marah, masa kita bukan malaikat marah? Ya, jangan marah-marah. Kenapa mesti marah-marah? Ya. Malaikat diperintahkan memberikan petunjuk dengan kelembutan. Masa kita bukan malaikat mencela orang? Nggak perlu mencela. Baik. Nah, yang paling menarik, perhatikan di dalam kalimat azan ini, kenapa disebutkan dengan nida, kata Nabi, idza sami'tumun nida, seakan-akan Nabi bukan menekankan panggilannya. Nabi menekankan dalam kalimat-kalimatnya ada kedalaman makna yang patut engkau renungkan. Ada manfaat yang bisa engkau dapatkan pahalanya. Karena itu kalau Anda ingin mendapatkannya, kata Rasulullah, perhatikan kalimatnya. Perhatikan kalimatnya. Faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Setiap muadzin mengumandangkan kalimat adzan, selesai dia mengucapkan kalimatnya, maka Anda langsung ikuti. Ya, jelas? Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat diucapkan, Allahu Akbar. Kita praktekkan, diulang 2 kali. Saya akan agak pelan. Perhatikan, rumusnya kata Nabi, fayaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Setelah muadzin mengatakan satu kalimat, kemudian kita ulang. Di sunnah Nabinya bukan ngobrol, bukan diskusi. Maaf, Anda yang sudah belajar, ketika nanti adzan dikumandangkan, mau zuhur, mau asar, saat dikumandangkan, kalau ingin dapat manfaat dari adzan, dapat pahalanya, ingin meningkatkan imannya, ayo respon, jangan ngobrol.
Ini muadzin sedang sibuk memberikan petunjuk kepada kita dengan izin Allah, Anda malah bicara, nggak akan dapat. Jelas di sini? Baik. Satu, kata Nabi, begitu diucapkan kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan? Ulang. Karena kalimat hadisnya mislama yaqulul muadzin, seperti yang diucapkan oleh muadzin. Satu. Begitu Anda mengucapkan kalimat ini, itu kebaikan bukan? Amal soleh bukan? Berpahala tidak? Berapa pahalanya? Quran surah 6 ayat 160. Sekarang udah pada pintar ya. Cepat jawabnya itu. Kita selalu bersama Al-Quran dan Sunnah insyaallah. Ada? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Falahu asyru amthaliha. Ada ayatnya? Baik. Perhatikan, siapa yang mendatangkan, melakukan satu kebaikan, dia akan dapat 10 pahala yang semisalnya. 10 pahala. Quran surah 6 ayat 160. Jadi ketika muadzin mengatakan Allahu Akbar, lalu Anda ucapkan Allahu Akbar, Masya Allah, Anda dapat 10 poin. Ya. Jadi kalau Anda misalnya diperdengarkan, Allah ingin kasih pahala nih, sudah Allah siapkan, begitu mau diberikan Allahu Akbar, Anda ngobrol. Misal, kok telepon kemarin belum dibalas, misal. Itu Anda sedang kehilangan 10 pahala. Ya. Karena ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kesempatan yang tadi sudah hilang. Ya. Jadi ada orang mau diberikan pahala, dia nggak mau. Maka dari itu kata Nabi, kalau Anda ingin mendapatkan manfaatnya, begitu diucapkan Allahu Akbar, 10 sudah diberikan. Mau tidak? Ada orang yang tidak mau. Jangan ikut-ikutan. Ya. Baik, itu bagi orang yang menjawab. Bagi muadzinnya berapa? Yang azannya berapa pahalanya? Masya Allah. Bagi yang azannya, satu, dia mendapatkan 10 kebaikan untuk dirinya, dan mendapatkan 10 kebaikan lagi dari setiap orang yang menjawabnya. Wah. Jadi kalau ada di masjid 500 orang, maka muadzin ketika mengucapkan kalimat itu dijawab oleh orang 500 itu, maka dia mendapatkan 5.000 pahala kebaikan. Dari yang ada di masjid saja, belum yang ada di tempat rumah lain, belum ada pedagang yang di pasar mendengar itu langsung tergerak untuk datang. Itu baru manusia, belum jin yang mungkin dengar, belum malaikat yang menyaksikan. Allah, berapa pahala yang sudah disiapkan. Ya, karena itu nanti dalam hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi, ada satu bukit yang sudah dipersiapkan khusus untuk para muadzin ketika hari hisab tiba. Bukit itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak miskit za'faran. Ya, minyak wangi yang paling harum yang berada di muka bumi. Itu khusus untuk para muadzin. Ya, Masya Allah. Apa dalilnya? Hadis Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, memfasilitasi pada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain yang mendengarkannya, mendapatinya, dia dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Dia azan Allahu Akbar, ngasih petunjuk, diikuti oleh 500 orang, maka dia dapat pahala dari 500 orang ini tanpa dikurangi sedikit pun. Masya Allah. Tapi informasi saja, di Al-Ihsan sudah ada muadzinnya, ya. Jadi silakan cari di tempat lain. Insya Allah. Baik. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat, muadzin tidak ada, jangan saling dorong-dorong. Bapak aja, saya kebetulan sedang ada masalah. Cari masalah ya. Sudah Anda sholat, tunaikan. Ya, pahala sedang akan dikasih nih. Kamu kurang pahalanya, cepat. Allah itu alihkan kepada yang lain supaya Anda yang dapat. Ya, jadi jangan, tidak perlu merdu lah. Ya, yang penting ada sedikit kesesuaian lah ya. Baik. Baik. Ya, teruskan. Oh maaf, sebelum kesini kita satu lagi. Tadi untuk mendapatkan manfaat pahalanya itu dijawab. Tapi ada satu hal yang penting untuk kita ketahui yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan ini diresapi oleh Abu Bakar. Masya Allah. Kalau kita ingin mendapatkan kekhusyuan dalam kalimat-kalimat yang dilafadzkan baik di Quran, di hadis ataupun kalimat nida,
Maka satu yang penting bisa kita lakukan adalah memahami kandungan bacaannya. Memahami kandungan bacaannya itu yang paling penting. Ya. Quran surah ke-9 ayat 122. Saya seringkali ungkapkan ini jadi untuk menegaskan ya. Perhatikan sini. Segala yang terkait dengan agama kita, dengan din, ya, apapun yang Anda pelajari, kalau terkait dengan agama, misal belajar Quran terkait dengan din, belajar hadis terkait dengan din, belajar fiqih terkait dengan din, macam-macam. Ya. Semua urusan yang terkait dengan agama, ya, berita Qurannya, perhatikan, lihat tafaqahu fid din, itu mesti dipelajari dengan fikih sampai paham. Tafakuh itu dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Ya. Jadi ada isyarat di ayat ini, wa ma kana al-mu'minun liyanfiru kaffah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalimatnya fikih. Ya. Di tafaqquh asalnya dari kata fikih, artinya paham, mengerti. Perhatikan, singkat, ada isyarat di Quran kalau Anda ingin belajar dengan baik tentang agama, khusyuk ditunaikannya, maka jangan sekedar hanya numpang informasi, tapi pastikan yang Anda pelajari sampai paham, mengerti. Misal, mau sholat, belajar tentang sholat, maka jangan cukupkan pada tahu bacaannya saja, sampai pahami di balik bacaan yang diungkapkan. Sehingga ketika Anda sholat paham dengan bacaannya, itu membantu kekhusyuan kita. Ya. Coba cek deh. Mohon saya tidak bosan-bosan sampai dengan hari ini. Mohon maaf kalau bahasanya kurang menyenangkan. Anda sampai sholat terakhir tadi yang duha, dari mulai sholat pertama kali, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya bagaimana sholatnya bisa khusyuk kalau tidak mengerti yang diucapkan? Ya kita sujud, bukan kita. Anda sujud misalnya, ya tapi saat diucapkan, tapi tidak ngerti yang dibacakan. Ruku nggak paham yang disampaikan, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Ya, tidak mudah. Karena itu dalam setiap ilmu-ilmu agama pasti bahasanya fikih. Ada buku tentang sholat, pelajarannya disebut fikih sholat. Zakat, fikih zakat. Haji, fikih haji. Nah, sekarang perhatikan. Fikih itu paham. Kalau Anda ingin berusaha keras untuk paham, itu bahasanya menjadi tafaqquh, tambah tak di ujungnya. Dalam qafnya ditasydidkan. Tafaqquh, berusaha keras untuk memahami. Jadi maksudnya, setiap Anda belajar ketentuan tentang hal terkait dengan din kita, usahakan sampai paham. Termasuk saat mendengar lafaz adzan. Kalau cuma ingin dapat 10 kebaikan, setiap diikuti kalimatnya, cukup, nggak paham pun nggak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 10 kebaikan. Syahadu an la ilaha illallah, 10 kebaikan. Tapi kalau Anda ingin dapat lebih daripada itu, pahami artinya. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar kalimat adzan dikumandangkan sampai bergetar. Ditanya kenapa? Kata beliau, sudah tiba panggilan Allah yang kalau diperdengarkan pada bumi dan gunung-gunung mereka akan gemetar, bahkan mungkin bisa hancur. Sedangkan saya manusia yang sangat zalim dan lemah, kita dengan gunung, alhamdulillah, kita dengan gunung dibandingkan gunung lebih keras mana? Lebih keras mana? Saya ulangi. Sekali lagi, lebih keras mana? Kalau tidak percaya, pergi ke gunung, pukulkan tangan kita tuh. Ya, kalau gunung yang sakit berarti kita lebih keras. Kalau tangan kita yang sakit berarti kita lebih lemah. Lebih tinggi mana? Gunung. Ya, makanya ada peribahasa dalam bahasa Arab, orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung. Ya, melihat di sekitarnya seperti kecil, padahal dia lupa dia pun dilihat dari bawah itu kecil. Ya, di orang sombong itu orang yang seperti naik ke atas gunung lalu melihat ke bawah, semuanya kecil, dia sendiri yang tinggi. Ya, dia lupa bahwa orang yang di bawah melihat dia pun kecil. Ya, itu yang unik tuh. Ya, itu yang unik. Nah, Ali mengatakan gunung saja yang kuat bisa gemetar, masa saya yang lemah tidak gemetar? Ada apa di balik kalimat itu? Nah, yang paling luar biasa jawabannya ada pada saat Abu Bakar mengucapkan kalimat ini dalam sholat. Saat takbir pertama kali, Allahu Akbar. Kalimat apa yang diucapkan?
Takbir pertama kali disebut apa? Apa yang diucapkan? Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 817. Fayaqulu Allahu Akbar. Maka ucapkanlah Allah. Abu Bakar saat mengucapkan ini bertakbir mengatakan Allahu Akbar, langsung bergetar. Bergetar. Kata Abu Bakar, perhatikan kalimatnya, sudah tiba panggilan yang saat diperdengarkan, saat dilakukan harus bisa menjadikan diri kita lebih rendah. Hanya Allah yang paling agung. Saya takut ketika sholat itu mengucapkan Allahu Akbar, saya membawa kebesaran dalam diri saya. Walaupun sekedar orang mengatakan, wah Anda khusyuk ya sholatnya, itu takut kalau membawa sholat saat takbir, takut membawa perasaan disebut khusyuk itu. Itu Abu Bakar. Pelan-pelan, saya sempurnakan dulu ya. Ada kabir, ada akbar. Dalam kalimat bahasa Arab, kalau ada seseorang memiliki keistimewaan-keistimewaan tertentu atau benda yang sifatnya istimewa, besar dan diprioritaskan, maka bahasa Arabnya kabir. Contoh, ada masjid besar, agung, hebat, bagus, orang Arab menyebutnya masjid kabir. Ada seorang pejabat, bos besar, dihormati, orang Arab menyebutnya Masya Allah, mudir kabir, ya, istimewa, yang membawa kebesaran, kebanggaan tertentu, ya, kebanggaan. Tapi kalau ada yang di atas itu seluruhnya, yang tidak tersaingi lagi, dan tidak ada yang lebih hebat dibandingkan itu, maka diganti kalimatnya dari kabir, yaknya dibuang, ditambah hamzah di depannya. Jadi akbar. Akbar. Nah, saat Anda salat mengucapkan Allahu Akbar, misal, maka kalimat itu seakan-akan menegaskan kepada kita, maaf, sebesar apapun kedudukan dunia Anda, buang seketika itu juga. Karena ada sosok yang lebih dibandingkan Anda saat itu. Rendahkan diri kita, rendahkan. Nah, kalimat azan sebelum sholat itu sudah mengingatkan, kamu mau sholat, menghadap kepada yang maha hebat segalanya, jangan pernah sedikit pun membawa kebesaran dalam diri. Nah, setiap sahabat ketika mendengar kalimat itu sudah menundukkan, malu, takut saat sholat itu tidak disadari membawa kebesaran dirinya, ya. Maaf, kedudukannya sebagai khalifah, sebagai sahabat, ya, sebagai dianggap paling khusyuk, itu takut. Makanya ketika takbir itu sudah gemetaran, sudah gemetaran, ya. Kok bisa ada orang bukan sahabat, belum jelas surganya, hisabnya masih menegangkan, amalannya masih berantakan, dengar adzan biasa saja, ya. Bahkan yang paling menarik saat adzan kedudukan dunia di bawah, ya. Allahu Akbar, itu peringatan, tundukkan semuanya, kamu akan menjadi hamba. Pengumuman berlangsung, Bapak mohon maaf Pak, saf pertama digeser karena ada rombongan gubernur mau datang. Itu sudah salah, sudah salah, karena kalimat itu menepikan segala gelar yang dibawa, termasuk saat Anda sholat. Maka dari itu coba cek ketika adzan dikumandangkan Allahu Akbar, apakah seketika Anda masih mengagungkan dunia yang sedang Anda nikmati saat ini? Jangan-jangan saking kabirnya kendaraan Anda lupa menggunakannya untuk ibadah. Saking kabirnya kedudukan Anda lupa untuk menunaikan hak-hak Allah yang belum pernah dikerjakan. Saking banyaknya harta benda dianggap besar sampai lupa menjadikan hak-hak Allah yang lain tertinggalkan. Maka kalimat Allahu Akbar mengingatkan, hei, kamu itu akan meninggal, yang lain itu kecil, gak akan dibawa pulang. Sampai hari ini sudah sebesar apa amalmu yang akan dibawa menghadap kepada Allah yang Maha Akbar. Termasuk saat Anda datang ke sini, ya. Jelas di sini? Baik. Abu Bakar, sahabat, pahanya tidak sebanding dengan amalan umat manusia. Begitu takbir, gemetar. Anda, Masya Allah, saya, kita bukan sahabat, ya, belum jelas sampai hari ini berapa amalannya, Masya Allah, tapi ada persamaan sedikit. Begitu sholat subuh di puncak gemetar juga misalnya, ya. Ya, agak jauh lah. Ya, teruskan. Baik, jadi kalau Anda ingin mendapatkan manfaat lebih dalam, pahami, pahala akan lebih banyak, ya. Jadi Masya Allah, ada orang yang cuma dapat 10 pahala, ada orang yang ketika mendengar Allahu Akbar dia menangis. Lalu dia tangisi, ya Allah, kok bisa saya pakai baju sampai hari ini padahal diberikan nikmat, kok belum pernah baju ini dipakai untuk sholat, belum pernah baju ini menjadi saksi saya pernah mengenakannya saat baca Quran, belum pernah pakaian ini menjadi saksi bahwa saya pernah menggunakannya saat ta'lim, padahal kau berikan pada saya, ya. Saat orang lain bisa menggunakan nikmat pakaian untuk kebaikan, saya kok belum lakukan. Dia ingat, begitu Allahu Akbar dia nangis, ya. Masya Allah, itu luar biasa, luar biasa. Itu yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan pahala kebaikan. Teruskan. Adzan sudah selesai dikumandangkan, Anda sudah berdoa, maka sunnah yang selanjutnya, ya,
tidak langsung kita menunaikan solat subuh, tapi kita prioritaskan dulu satu solat yang sangat penting dan jumlahnya hanya 2 rakaat. Ya. Disebut dalam hadis dengan 2 rakaat fajar. Hadis Muslim nomor hadis 725. Jangan kehilangan ini ya. Jangan kehilangan ini. Sayang. $5 miliar, Masya Allah. Banyak tidak? Banyak. Yang kedua, dunia dan seisinya. Masya Allah. 5 miliar sudah ditumpuk di koper, disimpan di hadapan kita. Diberikan pilihan kepada kita. Pilih mana? Pilih 5 miliar atau dunia dan seisinya. Saya ulang. Kenapa pesimis begitu? Iya. Ada yang bilang masa. Jadi saya ulang ya. 5 miliar, sudah di koper, ditumpuk-tumpuk gitu ya, siap disimpan. Terus diberikan pilihan, pilih mana? 5 miliar atau dunia dan seisinya? Yang 5 miliar angkat tangan. Yang dunia dan seisinya? Baik. Secara logika, kalau ada orang memilih ini, ya, saya tidak tahu kata apa yang paling tepat untuk mengungkapkan. Ya. Tapi orang ini, ya, bahasa lembutnya salah pilih. Salah pilih. Ya, kalau dunia dan seisinya berarti lebih dari segalanya kan? Ya, lebih daripada ini. Ya. Ustadz, bisa nggak dapat 5 miliar plus dunia dan seisinya misal? Nah, itu maksa ya. Anda udah dikasih ini, berarti sudah dapat ini. Ya. Masya Allah. Nah, Nabi menawarkan, jika Anda bisa menunaikan sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh itu, yang sudah kita ketahui hadisnya, Masya Allah, itu sudah disiapkan dunia dan seisinya. Disiapkan dunia dan seisinya. Dan disebut bukan cuma dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri, 2 rakaat yang Anda tunaikan mengiringi sholat subuh itu, 2 rakaat fajar, khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Lebih baik. Nah, perhatikan kalimatnya. Kalimat ini, minad dunya, ada menggunakan min. Ada kata minnya. Min itu punya 2 arti dalam bahasa Arab. Agak pelan-pelan. Min, huruf min dalam bahasa Arab, itu memiliki 2 arti, 2 makna. Satu, menunjukkan makna min at-tab'id. At-tab'id, menunjuk makna sebagian. Sebagian, jadi nggak keseluruhan, sebagiannya saja. Misal, surat yang paling favorit apa, yang paling hafal? An-Nas misalnya ya, An-Nas. Nggak apa-apa. Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ila min waswasin alladzi fi sudur. Ujungnya minal, ada minnya kan? Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Kata Allah dalam Al-Quran, Allah berfirman, Masya Allah, minal jinnati wan nas, ada sementara setan, ya, setan yang wujudnya bisa jin yang tak nampak oleh kita, atau bahkan manusia yang kelihatan. Ya. Disebut jin jadi setan, manusia jadi setan. Tapi ketika menggunakan kalimat min di awalnya, tidak semua jin itu setan, tidak semua manusia jadi setan. Jelas ya? Nah, jadi min ini yang dimaksud min at-tab'id, menunjuk makna sebagian. At-tab'id, ya, menunjuk makna sebagian. Pelan-pelan. Ada yang kedua disebut dengan min at-taqsim. Bimakna al-muqaranah, perbandingan. Perbandingan pada yang lebih baik. Pada yang lebih baik. Pelan-pelan. Misal, hadha an-naqal afdal min hadha, pakai min.
hadzal naqal, handphone yang ini afdal, lebih bagus min hadza, dari yang ini. Ya. Jadi ketika Anda menggunakan kalimat min pada dua ini, ya dua handphone ini, Anda sedang memperbandingkan sesuatu yang lebih baik. Masya Allah. Kalau tadi kita bandingkan, Anda misalnya jangankan 5 miliar, Anda inginkan dunia dan seisinya, ada yang lebih bagus dibandingkan dunia dan seisinya. Jadi kalaupun Anda dapatkan dunia dan seisinya seluruhnya, itu masih tidak sebanding dengan amalan ini. 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar. Ya, jadi pertama, hadis ini ingin menunjukkan pahala yang sangat besar, bahwa sholat ini sekalipun cuma sholat sunnah, tapi nilai pahalanya itu lebih banyak, lebih bagus dibandingkan Anda memiliki semua dunia dan seisinya. Wah, Anda yang punya misalnya zakat permai saja segini punya Anda misalnya, bisa pakai nggak? Silahkan tuh, mobil sedunia punya Anda, mobilnya aja itu, bisa pakai nggak? Capek itu hidupnya, capek ya. Jadi buat apa nyari-nyari dunia? Kumpulkan, sudah dikumpulkan meninggal, nggak dibawa lagi. Ya, Masya Allah, kumpulkan, pengen beli handphone, begitu dapat, Allah sudah kasih fungsi handphone untuk nelpon, ya sampaikan kabar, ketik SMS, pengen yang hebat, nabung, begitu dapat 5 juta mau beli handphone, di jalan meninggal dunia, belum dipakai lagi. Ya Allah. Nah, Anda lakukan satu amalan ini lebih baik daripada, jadi ini ingin menerangkan satu pahala. Jadi orang yang terbiasa menunaikan salat fajar, 2 rakaat fajar, artinya orang ini sudah mendapatkan bekal lebih daripada dunia dan seisinya untuk pulang. Ya. Dan ini akan dicari, hati-hati ya. Nanti saat hisab, insya Allah kita saksikan bersama, saat hisab di akhirat nanti, yang pertama dihisab amalan fardu, salat dulu. Ya. Kalau yang wajib sudah selesai, Anda kurang amalan, itu nanti akan dicari yang sunnah. Dicari yang sunnah. Nah, peluang ibadah sunnah terbaik yang banyak pahalanya, diantaranya ini. Ya. Jadi kalau Anda tidak pernah tertinggal salat fajar, itu sekali salat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ketika Anda diwafatkan, hilang amal wajibnya, fardunya selesai, dihisab tuntas kurang amalan, maka ini akan memberatkan mizan. Berat. Amalan sunnah lain barangkali sedikit naiknya. Begitu ini, Allah. Ya. Tingginya luar biasa. Jelas sampai sini? Baik. Jadi mohon maaf kalau besok dikasih kesempatan bangun, karena itu tidak tiap hari. Tidak tiap hari, itu bergantung saat hidupnya kita. Ya, jadi besok Anda masih hidup, dapat. Besoknya belum tentu. Ya. Jadi begitu Anda punya kesempatan dibangunkan oleh Allah, segera rencanakan, tidak boleh ketinggalan sholat 2 rakaat fajar. Jelas sampai sini? Yang masih bangunnya kesiangan besok, mudah-mudahan diberikan pintu hidayah oleh Allah. Satu pahala. Ini ada handphone 1, kepegang tidak? Kepegang. Handphone 2 kepegang? Ya. Handphone 200 kepegang nggak? Tidak. Baik. Perhatikan. Ini ada satu makna yang sangat penting di hadis ini. Yang dimaksud dunia dan seisinya bukan sebatas pahala yang sangat banyak, tapi Allah akan memberikan karunia yang besar kepada kita untuk menundukkan dunia dalam pandangan kita. Itu maksudnya. Jadi kalau orang terbiasa menunaikan salat fajar, maka sikap hidupnya akan mencari dunia untuk sekedar kebutuhannya saja. Dunia ditundukkan. Di orang ini tidak disibukkan hidupnya untuk mencari dunia. Nafsunya ditekan, sifat takwanya muncul. Perhatikan, di orang kalau sudah sholat subuh pergi ke kantor mencari apa? Dunia. Ketika belajar mencari apa? Dunia. Ketika bekerja mencari dunia. Umumnya begitu kan? Nah, ini ada orang yang dunia sudah didekatkan oleh Allah, ditundukkan. Semua yang ada di dunia ditundukkan pada dirinya. Bukan orang ini yang mencari dunia, dunia yang sudah menunggu untuk dijemput. Dunia yang mendatanginya. Karena itu sifat orang yang selalu menunaikan sholat fajar, dunia dijadikan kecil pada dirinya dan mudah untuk diraihnya. Nafsunya ditekan. Nafsu itu kan sifatnya ingin. Kalau ini sifatnya butuh. Ya. Jadi ketika dia membutuhkan dunia, ya, dia tidak mencari berdasar keinginan, kebutuhannya aja, jadi nggak capek hidupnya. Ya, enak, karena dunia ditundukkan. Ya. Keinginannya tertekan, ya.
kemudian takwanya meningkat, yang dibutuhkan itu yang dicari, keinginan itu yang ditutup. Misal, apa fungsi pakaian? Menutup aurat. Yang kedua, menampilkan keindahan, kan? Yang ketiga, menjaga dari dingin, panas dan sebagainya. Baik, tiga fungsi ini, baik. Pelan-pelan, kalau Anda sudah tahu fungsinya, berarti itu kebutuhannya. Ya, orang-orang yang dominasi oleh sifat nafsunya, maka dia akan mencari lebih daripada itu, karena banyak inginnya. Model ini selesai, pindah model yang lainnya. Model ini selesai, pindah yang lainnya lagi. Bosan di tempat ini, pindah yang lainnya lagi. Dunia menjadi besar bagi dirinya, karena banyak yang dicarinya. Yang ini tidak. Karena terbiasa menunaikan sholat fajar, ditanamkan dalam jiwanya, dunia dijadikan kecil. Karena kecil, yang dicarinya gampang, tidak luas jarinya. Dia hanya mencari apa yang paling dia butuhkan. Saya mau sholat, pakaian saya sudah nggak bagus. Dia cari yang bisa menutup sholatnya supaya tampil dengan lebih baik. Jelas sampai sini? Baik. Teruskan pelan-pelan. Jadi pilih mana? Dunia dan seisinya atau uang 5 miliar? Alhamdulillah. Belum tentu itu. Jangankan 5 miliar, 500 ribu aja. Mungkin yang terakhir, DKM Masjid coba bikin 2 undangan terpisah ya. Untuk besok subuh, sebarkan hadis ini. Sebarkan SMS, sebarkan ya, dimanapun Anda, dimanapun ya, Anda yang datang dari mana saja silakan ketik SMS, sebarkan, bikin undangan semi formal lah, yang sholat subuh ya di masjid kami, insya Allah kalau menunaikan dengan 2 rakaat subuhnya, masing-masing insya Allah akan mendapatkan dunia dan seisinya. Nanti cek berapa yang datang ya. Hari kedua Anda SMS lagi, yang sholat subuh di masjid kami, alisan misalnya bikin, insya Allah masing-masing dapat 500 ribu. Baik ya. Adzan subuh 4.18, kira-kira datang jam berapa tuh? Yang pertama. Baik ya, Anda bisa nilai sendiri itu. Baik. Yuk, saya agak cepat. Ditunaikan di rumah sunnahnya. Saya ulangi karena kita belajar sunnah ya, Maka 2 rakaat fajar ini sedapat mungkin tunaikan di rumah. Bukan di masjid. Tunaikan di rumah. Tapi Anda mesti beri catatan bila rumahnya dekat dengan masjid. Ya, saya ulang ya, bila rumahnya dekat dengan masjid. Karena seringkali ada orang yang baca hadisnya tidak sampai tuntas. Nggak sampai tuntas. Misal, hadis pertama di Al-Bukhari nomor hadis 731. Kita lihat, ini sering sekali marak disampaikan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Ya. Sebaik-baiknya salat seseorang tunaikan di rumahnya kecuali salat fardu. Ya. Pernah dengar hadis ini? Baik, tapi Anda jangan sampai lupa, Nabi sendiri memberi keterangan, wa baiti huna, dan rumahku ada di sini. Baik, rumah Nabi ada di mana? Di masjid. Di masjid, Masya Allah. Ya, jadi Rasulullah itu kenapa banyak menunaikan salat sunnahnya di rumahnya, dari mulai tahajudnya, qiyamnya, salat-salat rawatibnya, mutlaknya, bisa dikerjakan di rumah, beliau kerjakan di rumah, karena memang rumahnya dekat dengan masjid. Artinya, bila rumah Anda dekat dengan masjid, maka yang terbaik 2 rakaat fajarnya jangan tunaikan di masjid, tunaikan di rumah. Ya, jelas sampai sini? Baik, tapi bila rumah Anda sekiranya jauh dari masjid, jangan maksa di rumah, tunaikan di masjid. Ya, kalau ingin subuhan di masjid, ya. Misal Anda dari Lebak Bulus misalnya, mau datang ke sini. Ya, Allah. Ada kancian di Al-Ihsan subuh, saya mau kejar ke sana. Sunnah nabinya salat 2 rakaat fajar di rumah. Salat dulu di rumah. Nyampe sini jam berapa datangnya? Kita ketinggalan segalanya gitu ya. Nah, jelas sampai sini? Nah, jangan jadi perdebatan lagi ya. Baik. Yang terakhir, hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 1187. Apa manfaatnya bila Anda hidupkan rumah dengan ibadah-ibadah sunnah? Ya, perhatikan hadisnya. Ij'alu fi buyutikum min. Ada minnya. Masih ingat tadi ya rumusnya? Ada minnya. Kira-kira di sini muqaranah atau tab'id? Perbandingan atau bagian? Bagus sekali, ini bagian ya. Ij'alu fi buyutikum, jadikanlah di rumah-rumah Anda min salatikum ya, sebagian dari salat-salat yang harus Anda tunaikan. Jadi tidak semua salat harus kita kerjakan di masjid ya, ada sebagian salat yang harus kita kerjakan di rumah. Kata Nabi, hidupkan rumah itu, hidupkan. Wala tattakhidhuha qubura, jangan sampai Anda jadikan rumah Anda seperti kuburan. Tahu kuburan? Sudah pernah masuk? Bagaimana bisa tahu kalau belum pernah masuk?
Baik. Anda kalau lihat rumah dari luar kan tidak bisa bedakan mana rumah yang dipakai ibadah dengan yang tidak. Ya kan? Ingat, ada barzakh, ada kubur, itu lain. Ada barzakh, ada kubur. Pernah dengar alam barzakh? Ya kan? Alam kubur lebih menyenangkan mana, disebut alam barzakh atau alam kubur? Baik. Kalau barzakh itu sifatnya sesuatu yang memisahkan dua hal, disebut barzakh. Quran surah 55 Ar-Rahman kita hafal, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di dasar lautan ada dua yang terpisahkan tanpa pernah menyatu keduanya. Ya, dan ini dibuktikan. Ya, Anda bisa lihat di National Geographic misalnya, ya, ada, kita bisa lihat kok ada arus laut yang tidak nyatu tuh, seperti ada pemisah di tengahnya itu. Padahal nggak tampak, ya. Nah, pemisah yang tidak kelihatan, yang tak tampak, memisahkan di antara dua yang berbeda, itu disebut dengan barzakh. Ya. Kenapa alam kematian setelah wafat di dunia disebut dengan barzakh? Karena alam itu tidak bisa kita lihat, tidak tersaksikan, tapi dia menjadi benteng batas pemisah antara akhirat dengan dunia. Dengan dunia. Tengah-tengahnya barzakh. Jelas sampai sini? Jadi kita nggak bisa lihat yang ada di dalamnya. Ya. Kalau Anda mendapati kalimat kubur, ya, kubur, ingat bukan kubur ya, kubur. Kalau dikubur saat dimasukkan, kalau kubur suasananya, suasananya. Kubur adalah satu suasana yang menghadirkan keheningan, hening gitu. Tapi bukan hening biasa, ya. Keheningan yang melahirkan satu getaran tersendiri. Coba cek, Bapak Ibu pergi ke danau yang tidak ada getaran, ya, tidak ada gelombang, yang tenang gitu, terus lihat ke situ. Kira-kira hening tidak? Hening. Ada nggak getaran di hati? Belum tentu, cuma hening saja kan? Hening. Tapi coba lewat alam kubur, ya, alam barzakh tuh, lagi ditumpulin begitu, lewat ke situ aja, sambil jalan, jangan pakai mobil, jalan begini. Baik, hening tidak suasananya? Hening. Ada getaran nggak di hatinya? Itu poinnya. Jelas ya? Pelan-pelan. Nah, pelan-pelan, sebentar. Rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah, ya, rumah yang tidak pernah digunakan untuk ibadah, untuk sholat dan sebagainya, itu Masya Allah disebut dengan kubur. Seakan-akan memberikan pesan bahwa rumah itu sening, sepi dari amalan, seperti mayit yang sudah nggak bisa beramal lagi, ya. Ini kalimatnya tajam sekali, bukan cuma tempatnya, karena di dalam kubur itu sesuatu yang menyebabkan bergetar itu apanya? Lihat makna, kedalaman maknanya. Yang menyebabkan kita bergetar ketika lewat ke alam kubur itu apanya? Sebetulnya bukan tempatnya, tapi yang ada di dalam tempat itu, yang sudah nggak bernyawa itu. Itu disebut apa? Mayit. Ingat, ada mayit itu beda. Mayitun dengan mayitun itu beda. Kalau yang ini orang yang belum meninggal, ya. Calon meninggal, saya, bapak, ibu, itu mayit pakai tasdid, ya. Ini jangan tersinggung begitu keluar dari sini, Pak, mayit ya. Iya, sama seperti bapak, gitu aja, sederhana, mayit. Tapi kalau tasdidnya hilang, mayit itu artinya orang yang sudah kehilangan rohnya, nafasnya sudah hilang, ya. Maka hilang tasdidnya, dicabut, diambil tasdidnya ke atas nih, dicabut, ya. Siapa yang ngambil tasdidnya? Namanya maut, ya. Jadi maut mengambil tasdid ini sehingga tersisa bulatannya. Quran surah 32 ayat yang ke-11, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Quran surah ketiga ayat 185, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini yang ngambil nih, sehingga tersisa ini saja. Kalau sudah dibawa ke dalam keranda, berubah namanya menjadi jenazah, ya. Jadi yang membuat orang begitu bergetar keadaannya itu karena ada mayit di dalamnya. Nah, yang dilihat jangan getarannya,
Nabi menyerupakan rumah yang tidak pernah digunakan sebagai ibadah, khususnya sholat, itu tidak ubahnya seperti kuburan, sifat heningnya. Yang kedua, sifat getarannya bukan getarnya, tapi ubahnya, maaf sekali lagi, penghuninya tidak ubahnya seperti mayit. Itu maksudnya. Karena mayit tidak bisa beramal lagi. Ya. Jadi kalau yang di alam kubur nggak bisa sholat, itu wajar, karena sudah nggak ada amalan, nggak mampu. Tapi orang hidup masih nggak mau sholat, itu yang tidak wajar. Ya. Kalau dalam bahasa agak, maaf ya, kalau dalam bahasa agak tegas ya, saya tidak mengatakan kasar ya, lebih baik cepat meninggal aja. Lebih bagus orang meninggal gak beramal dari kamu hidup, daripada kamu hidup tapi gak beramal ya. Kalau dalam bahasa yang lain, orang hidup yang di rumahnya gak pernah dipakai ibadah, lebih baik cepat meninggal aja. Karena di alam kubur juga banyak yang seperti kamu gitu ya. Dia di rumahnya sudah tidak beramal lagi. Jelas sampai sini? Baik, cek di rumah ya, hati-hati. Jangan-jangan yang lainnya banyak dikumandangkan tapi ibadah sepi dari amalan. Saya percepat terakhir. Ya. Salat sudah 2 rakaat, kemudian siap untuk menunaikan salat subuh. Saya akan berhenti di sini. Ini akhir bahasan kita. Baik. Sekarang kita masuk bagian sifat salat subuh yang pertama. Setelah kita mendengarkan adzan, kita jawab, paham maknanya. Setelah itu kita juga coba merenungkan, menjawab, kemudian berdoa ya. Lalu kita siap-siap menunaikan salat sunnah, ditunaikan di rumah kalau sekiranya dekat dengan masjid. Maka yang terakhir, sebelum kita memulai salatnya, Nabi SAW ya, itu sebelum salat selalu berusaha merapikan saf dulu ya. Baik, pelan-pelan berusaha merapikan saf. Jazakallahu khair. Ya, kalau Nabi merapikan salat, artinya posisi Nabi sebagai apa? Pelan-pelan. Ada 2 yang harus Anda pisahkan di sini. Ada 2 yang harus Anda pisahkan. Jelas di zaman Nabi yang jadi imam siapa? Nabi, karena memang nabinya masih ada. Ya. Artinya apa? Sunnah yang pertama, jika Anda, terutama para ayah, ya, dalam kaitan salat fardu, terutama subuh yang sedang kita bahas, ya, mendapat kepercayaan amanah sebagai seorang imam, maka yang pertama sunnahnya tidak langsung memulai salat, tapi memastikan kerapian barisan dulu. Di sunnah yang pertama, pelan-pelan. Saya akan, insya Allah akan sedetil mungkin berusaha ya. Sebelum salatnya rapikan dulu saf. Pertama tugas imam. Tapi Anda mesti bedakan, karena di sini ada 2 hadis. 2 hadis ya, seperti kita lihat. Hadis yang pertama, perhatikan kalimatnya, aqimu sufufakum wa tarasaw ya, fa inni arakum min wara'i dhahri. Ini yang menunjukkan makna imam. Aqimu sufufakum, tegakkan saf kalian. Nanti saya praktekkan ya. Tegakkan saf kalian, tegakkan, jadi barisannya, salatnya mesti tegak, lurus berdiri ya. Wa tarasaw, dan rapatkan satu dengan yang lainnya. Nanti hadis di bawahnya menunjukkan ya. Jadi ketika Nabi mengatakan kalimat selanjutnya, jadi ini kalau dipecah 2 kalimat, ini isyarat kepada kita kalau akan salat, bukan hanya imam tapi makmum harus sudah mengerti ya, makmum harus sudah mengerti kalau akan salat ada 2 perintah dari Nabi. 1, jangan dulu dimulai sebelum safnya tegak, lurus, rapi, saling rapat satu dengan yang lainnya ya. Nanti kita tunjukkan bagaimana caranya di hadis selanjutnya ya. Jadi kalimat pertama yang ini di pertengahan, ini menunjukkan pada kita, sekalipun tidak menjadi imam dan imam belum memberikan isyarat itu, bila makmum menemukan di sampingnya atau keadaannya belum tegak dan belum rapat, maka usahakan ingatkan untuk dirapatkan. Jelas sampai sini? Baik, kalimat keduanya, fa inni arakum min wara'i dhahri, menunjukkan sikap imam, karena saya melihat kalian di belakang punggung saya. Di keistimewaan Rasulullah SAW, di antara mukjizatnya, sekalipun pandangan beliau melihat ke depan, tapi diberikan oleh Allah penglihatan untuk menyaksikan yang di belakang. Jelas sampai sini? Itu di antara mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ini kalimat kedua mengisyaratkan pada para imam, ya. Jangan sampai sebesar-besarnya Anda memulai sholat kecuali sudah memberikan isyarat dulu pada makmum. Ada tugas imam, yang kedua tugas makmum. Singkatnya, imam berikan isyarat sebelum salat. Kalau imam lupa memberikan atau sudah diberikan ada makmum yang belum ingat, maka tugas makmum yang di sampingnya untuk bisa memberikan arahan dengan sikap yang bijak. Jelas? Nah, sekarang mari kita lihat sunnahnya bagaimana cara meluruskan saf dan barisan itu. Abu Daud nomor hadis 666.
Saya bacakan hadisnya, lalu saya tutup slide yang ini, lantas saya bukakan slide baru yang menunjukkan gambar untuk memudahkan. Baik. Lihat sini, pelan-pelan. Aqimu as-sufuf. Aqimu as-sufuf. Kalimat qiyam dalam bahasa Arab, kalimat qiyam itu berarti badan yang tegak berdiri. Saya ulang. Badan tegak berdiri yang penuh dengan keseimbangan. Jadi badannya tegak, kakinya seimbang. Dalam bahasa Arab kata qiyam ini kalau menunjukkan keseimbangan artinya, maaf, posisi kakinya tidak rapat begini. Karena saat rapat pasti tidak seimbang. Ya mudah, colek sedikit sudah goyang. Ya? Baik. Ataupun terlalu lebar begini. Ini tidak seimbang. Ya. Keseimbangan dalam kalimat qiyam, kata aqimu, itu paling mudah dipahami adalah posisi kaki yang sejajar dengan bahu atau pinggul ke bawah. Ya. Di pelan-pelan. Pertama, aqimu as-sufuf. Tegakkan saf kalian, tegakkan. Jadi ketika akan sholat, Nabi meminta untuk berdiri tegak. Ya. Jadi pertama, hati-hati. Orang yang mampu berdiri tapi memilih duduk, maka sholatnya dipandang tidak sah. Dalam sholat fardu, bukan sholat sunnah, dalam sholat fardu. Ada orang dalam sholat fardunya bisa duduk, lantas dia memilih berdiri, maka sholatnya dipandang tidak sah. Jadi sepakat ulama di sini. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 1117 untuk menegaskan yang ini. Al-Bukhari, "Shalli qa'iman." Salatlah Anda dengan berdiri, kata Nabi, menafsirkan yang ini. Ya. Jadi kalau Anda bisa berdiri memilih duduk, nyalahi perintah Nabi, batal salatnya, harus diulang. Kecuali dalam salat sunnah. Dalam hal salat sunnah, Anda masih boleh duduk, walaupun mampu berdiri. Allah Ramadan misalnya pergi ke Mekah, lalu salat tarawih diimami oleh imam Masjidil Haram, bacaannya panjang misalnya, rakaat selanjutnya bisa berdiri, cuma agak pegal. Saya pilih duduk, boleh, sah. Cuma informasi saja, pahalanya setengah. Ya, pahalanya setengah. Hadis Muslim nomor hadis 731. Kata Nabi, salatul qa'id nisfus shalah. Salat orang yang duduk dalam salat sunnah setengah pahala orang yang baik. Enggak apa-apa setengah juga kan, satu kali salat 100.000 dibandingkan dengan Al-Ihsan masih dapat 50.000 misalnya. Orang hitung-hitung sampai ke situ. Baik, satu, jadi berdiri ya. Kedua, posisi kaki sejajar dengan bahu. Jadi enggak terlalu lebar begini, tidak terlampau rapat. Ya, jelas sampai sini? Itu aqimu. Teruskan. Wahadu bainal manakib. Wahadu bainal manakib. Tegaknya Anda, terbukanya kaki ke dalam salat berjamaah, itu mesti dipastikan tanda yang paling jelas terlihat, kata Nabi, hadu bainal manakib, bahunya akan saling sejajar. Pelan-pelan. Jadi kalau kaki Anda benar terbukanya dan menempelnya pada yang lain, tanda berdiri yang tepat, kata Nabi, itu bahunya akan sejajar dengan yang lainnya. Ya. Bagaimana mengetahui bahunya akan sejajar? Wasyuddul khalal. Ya, saya tutup dulu. Saya buka yang lain. Bismillah. Baik. Alhamdulillah. Ya, sekarang perhatikan. Ini. Lihat sini pelan-pelan. Ini ya. Jadi kalau rapat kaki posisi sejajar dengan bahunya misalnya, ya. Kata Nabi, wahadu bainal manakib. Kalau orang benar lurus dan rapatnya berdiri tegaknya, maka tandanya bahunya akan sejajar, akan lurus. Nah, perhatikan ini yang seringkali dianggap ringan, tapi sangat menentukan. Bahu yang lurus ini tidak mungkin akan terjadi kecuali kalau Anda saat berdiri yang dirapatkan itu adalah bagian tumitnya, kaki bagian belakang, bukan jemari bagian depan. Ya, saya ulang ya, bukan jemari bagian depan. Ingat sunnah Nabinya, ingat rumus hadisnya. Kata hadisnya, kalau Anda luruskan, tegakkan, luruskan, rapatkan, itu tanda yang paling benar merapatkannya, bahunya sejajar. Jadi kalau ada orang salat misalnya, bahunya tidak sejajar, itu berarti rapatnya belum benar. Masya Allah. Nah, cara yang paling memudahkan supaya bahunya ini lurus rapat, maka yang lurus itu kaki bagian belakang, tumitnya, bukan kaki bagian depan. Jadi kalau di Al-Ihsan dipasang misalnya garis begini, itu maaf, garisnya bukan untuk kaki bagian depan, bagian belakang. Ya. Nah kalau Anda rapatkan yang bagian depannya, jemarinya, lihat, ukuran kaki kan macam-macam tuh. 36, 40, 38. Anda luruskan yang ini misalnya, itu pasti otomatis berpengaruh pada bahu, pasti bengkok. Ya. Tidak percaya silahkan. Ya. Anda luruskan yang depan, belakangnya akan bengkok.
Tapi kalau yang belakang diluruskan, posisi bahu ada di belakang, pasti lurus. Ya, dan enak kelihatannya dari samping, dari belakang itu nyaman kelihatannya. Jelas sampai sini? Dan Nabi Masya Allah, ini sunnahnya. Ini para imam kadang-kadang suka canggung. Boleh. Sunnah Nabi bahkan beliau pernah membawa pedang. Itu membuat garis begini. Lalu diluruskan. Tapi jangan salah membaca sunnah. Nabi bawa pedang. Besok saya golok. Omar, bang sudah nyamping di sini. Oh, rapatkan saf, golok dicabut gini, gitu ya. Oh, itu keterlaluan itu ya. Maksudnya kalau belum ada garisnya, ada tadabur, tafakur adam, pergi ke satu tempat mau sholat, garis nggak ada, itu maksudnya cari tongkat, cari kayu, garis begini supaya lurus, itu poinnya. Itu membaca hadis dengan makna. Ya. Tapi kalau sudah ada garisnya, nah ini sunnahnya. Nabi jalan samping. Kami saat di Tripoli melihat para imam, masya Allah, itu praktek ini tuh luar biasa. Dia datang, kadang tidak canggung ke sana dilihat. Kalau belum sejajar bahunya dirapatkan. Memang sunnahnya begitu. Ya. Dan Anda kalau tidak percaya silahkan, nanti akan ada suasana yang enak ke dalam hatinya. Ya. Karena kata nabinya wasyuddul halal. Kalimat ketiga syuddul halal. Saya teruskan dulu. Supaya paling gampang begini. Mohon izin 2-3 orang ke depan, cepat saja. Kalau bisa yang anak-anak. Gak apa-apa Pak, silakan. Satu. Bapak. Ya. Adik mau? Kan? Bapak silakan. Nanti yang bawa anak-anak, insya Allah terakhir mohon berkumpul di depan anak-anaknya saja. Nanti kami siapkan sesuatu untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekarang perhatikan ya. Mohon izin Pak, berdiri, tolong dikasih celah di depannya, dikasih celah. Jangan rapat, jangan rapat, jangan rapat. Nah, perhatikan sebentar, lihat sini. Saya mau tunjukkan sesuatu. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Kalau barisan ini ada celah di sampingnya, ini sedang mau sholat ya, jadi mas posisi ke depan aja, nggak usah nengok, sedang sholat. Ini ada celah di tengahnya, begini, tidak rapat. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan khalal. Khalal ya. Ini jari nempel tidak? Yang ini, tengah-tengahnya. Tidak ya, terpisah begini, ini khalal namanya. Khalal ya. Tapi kalau sebagiannya dirapatkan begini, dirapatkan misal, ini rapat ujungnya, tapi sebagiannya terpisah. Ini rapat, yang ini terpisah. Itu berubah namanya dari furjatun. Misal, Anda kalau sholat kadang-kadang bisa ada ditemukan orang yang saat berdiri, kaki bagian depannya nempel begini, belakangnya terbuka. Pernah lihat yang begitu? Jadi ini kaki kanan, ini kaki kiri kan begini ya. Temannya yang ini kirinya, itu kanannya kan nempel depannya. Nah, jadi yang depannya nempel, belakangnya terbuka kan? Nah, itu namanya furjatun. Nah, pelan-pelan, kata Nabi, wasyuddul khalal. Kalau Anda mau merapatkan, meluruskan, pertama syuddul khalal. Jangan sampai ada celah yang begini. Ya, jangan sampai ada celah yang begini. Jadi celah seperti ini dilarang oleh Nabi. Harus dirapatkan. Bahkan di hadis lain, orang yang menyambungkan saf yang seperti ini, maka Allah akan menyambungkannya. Maksudnya kalau dia putus dengan sesuatu, Allah sambungkan. Kalau dia kurang sesuatu, Allah percepat. Tapi orang yang sengaja memisahkan, memotong dalam barisan, maka Allah pun akan memotongnya. Ya, pahalanya terpotong, keutamanya terpotong, segalanya terpotong. Ya, dan jamaahnya terpotong. Saya teruskan. Kalau ada orang berdiri, depannya, mohon izin Pak, rapatkan depannya seperti saya begini. Buka. Ya, tempelkan depannya, mohon izin. Perhatikan. Depannya nempel, belakangnya terbuka. Disebut apa ini? Furjat. Lihat hadisnya. Saya teruskan. Kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan. Saya tutup sebentar, mohon izin Pak, silakan duduk kembali. Lihat sini. Satu halal. Kita berhenti di sini ya. Kita berhenti di sini. Satu halal. Ini jaraknya kaki satu, kaki dua. Ada ruang di sini. Yang kedua furjatun, furjah. Jamaknya furjatun. Ya. Yang ini kakinya yang kiri miring ke sini, yang kanan miring ke sini misal, ya. Berdirinya begini. Lalu ini si A, yang B yang di sini, kaki kirinya miring ke sini, nempel, kaki kanannya ke sini. Demikian seterusnya. Bukankah yang ini yang B kaki kirinya nempel dengan kanan yang A? Ya, nempel ya, depannya ya, seperti tadi.
Kan ini kosong nih belakangnya. Baik, kalau Anda temukan yang seperti ini, nempel depannya, kemudian kosong belakangnya, itu namanya furjat. Celah yang muncul dari sesuatu yang nempel itu furjat namanya. Nah, kata Nabi, Masya Allah, kata Nabi, Anda rapatkan barisan yang ini, tapi juga jangan meninggalkan celah untuk setan. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Bahasa Nabinya sangat lembut sekali. Maaf, kalau Anda berikan furjat sedikit saja, isyarat Nabi, setan masuk. Jadi ada setan khusus yang masuk ke sela-sela orang yang sholat untuk menggoda. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 618. Kata Nabi, hati-hati. Ya. Saat orang sudah akan menunaikan sholat, maka datang setan ke celah-celahnya mengatakan, udhkur kada, ingat ini, ingat itu. Ya. Jadi Anda jangan sampai heran ketika takbir Allahu Akbar, tiba-tiba yang nggak mau diingat itu bisa ingat. Bisa ingat. Tadinya nggak ingat apa-apa. Begitu takbir Allahu Akbar. Hari ini taklim di Alisan jam 8, berarti berangkat jam sekian. Ustadznya siapa ya? Datang apa enggak? Kunci mobil ada di mana? Arisan belum dapat tanggal berapa? Muncul semua. Tapi hadisnya belum selesai. Perhatikan kalimat hadisnya yang sangat luar biasa. Hatta la yash'ural musalli kam raqatan musalli. Sampai-sampai dia akan menggoda hingga orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Hadisnya sahih. Ya. Nah, jadi dari isyarat ini Nabi meminta kepada kita, kalau Anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, tutup celah ini. Tutup. Ya. Nah, memang kalau sholatnya begini pun sah sholatnya, sah. Cuma mengurangi kesempurnaannya. Ya, tidak sempurna. Kalau Anda ingin sempurnakan, diikuti sunnah Nabinya, maka coba untuk perbaiki, tempelkan bagian belakangnya begini. Ya. Cara yang paling mudah untuk menempelkannya, tidak mungkin dilakukan kecuali meluruskan bagian depan dengan belakangnya. Ya, lurus begini. Ya. Bagi yang terbiasa begini misalnya, sholatnya sah. Secara syaratnya sah, rukunnya sah terpenuhi, cuma beresiko didatangi setan untuk menggodanya. Kalau Anda ingin tutup celah setan itu, tutupkan begini, maka rapatkan bagian depan dengan belakangnya. Caranya luruskan. Gini. Itu yang paling mudah. Kalau tidak percaya, silahkan nanti saat Anda sholat, kemudian luruskan, rapatkan depan dengan belakang begini. Itu akan lain perasaan ke hatinya. Enak. Seakan-akan gak ada apa-apa gitu. Tapi kalau Anda ingin membuktikan hadis ini, silahkan saja. Kasih celah sedikit. Pasti suasananya akan lain. Ya. Baik. Ada orang berkata, biarin aja setan misalnya ikut sholat dengan kita. Kalau Anda mau sholat dengan setan, jangan ngajak-ngajak kita, silahkan aja. Dan tidak perlu dicela ya. Ya, kalau Anda orang ingin berubah, jangan dicela. Jangan dipersoalkan, orang ingin berubah menjadi lebih baik gitu ya. Jadi, jangan mencari permasalahan yang tidak penting menurut saya. Dan kalau Anda mendengar hal seperti itu, jangan buang-buang energi untuk menyimak, mengomentarinya. Tinggalkan aja. Itu paling gampang ya, itu paling gampang. Baik, saya tutup hadisnya terakhir. Walinu bi aidi ikhwanikum. Tapi serapat-rapatnya Anda dalam menunaikan sholat setelah rapat itu, jangan sampai menyebabkan, hati-hati, tangan, bahu saudaramu susah bergerak. Ya. Kita harus mencoba mempraktikkan sesuai dengan sifat sholat Nabi. Rapat sampai begini, begitu mau takbir susah. Oke? Itu nggak boleh begitu, itu tidak tepat. Tidak tepat. Baik, jadi hati-hati dengan setan yang menggoda orang sholat. Namanya khanzab. Untuk sekedar informasi, namanya khanzab. Ya, kha, nun, zai, ba, itu khanzab. Setan yang menggoda orang dalam sholat, itu khanzab. Setan rumah namanya dasim. Ya, perempuannya dasimah. Ya, dasim. Baik. Terus Anda tinggalkan rumah, sekarang kan sedang ditinggalkan, itu setan masuk otomatis. Dasim itu punya dua tugas. Satu, mengisi ruang yang kosong. Ya, Anda tinggalkan ruang kosong, kamar misalnya, kosong Anda tinggalkan, itu dia masuk. Cara mengusirnya Anda ucapkan salam. Anda ucapkan salam. Begitu masuk, tuh ucapkan Assalamualaikum. Dia akan berkata, perhatikan, fayaqulu syaitanu, dia akan berkata setan pada temannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak mengucapkan salam, dia akan berkata, kita punya tempat menetap di sini. Hati-hati ya. Dan yang kedua, dia menyertai makanan dan minuman yang akan diminum, dimakan. Ya. Cara mengusirnya ucapan bismillah, basmalah. Ya. Jadi ketika Anda minum bismillah misalnya, dia berkata, kita tidak punya bagian dari minuman ini. Tapi kalau Anda tidak ucapkan bismillah, dia berkata, kita dapat bagiannya. Kalau Anda sudah minum, tidak sadar mengucapkan, lalu Anda ucapkan di tengahnya, bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Ya. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Setan akan muntahkan kembali. Ini ternyata bukan bagian kita. Ya. Hati-hati ya. Pulang ke rumah, ya, ucapkan apa? Assalamualaikum.
Kalau ada yang tidak jawab, biarkan. Kalau dijawab, ya alhamdulillah. Waalaikumsalam misalnya, padahal nggak ada orang. Baik. Baik. Kita teruskan dulu, cukupkan dulu untuk materinya di sini. Saya coba jawab dulu, ada beberapa pertanyaan. Kita berhenti di jam 10 ya, insyaallah. Masih ada waktu? Baik, sejenak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya tinggal di kos-kosan di belakang masjid, namun waktu salat sunnah fajar di masjid itu sangat singkat, sangat singkat. Baik, kalau saya salat sunnah di rumah, saya akan ketinggalan takbir pertama dan tidak dapat di saf pertama. Kalau saya salat sunnah di masjid, insya Allah dapat di saf pertama, tetapi tidak dapat pahala sunnah yang di rumah. Mana yang harus dipilih? Baik, pilihan pertama adalah memberitahu pengurus masjid untuk memberikan waktu lebih. Ya, pelan-pelan. Jadi sunnahnya begini, sunnahnya kalau Anda tahu ada keutamaan di situ, maka sebaiknya yang fajar itu ditambah jedanya. Ditambah, ya, ditambah. Diusahakan lebih dibanding yang lain lah. Kalau yang lain misalnya 5 menit, ini 10 menit. Yang lain 10 menit, nah ini agak lebih sedikit ya, diberi kesempatan. Ya, beri kesempatan. Tapi kalau Anda misalnya terjebak pada suasana yang seperti ini, ya, suasana demikian tidak mungkin melakukannya. Baik. Maka pilihan yang paling mudah adalah datang lebih awal ke masjid. Ya, datang lebih awal ke masjid. Tunaikan salat fajarnya di masjid, tidak di rumah. Misal Anda sudah sampaikan, Pak, tolong berikan jeda waktu yang cukup agak panjang. Oh, mohon maaf, imam kami terbatas misalnya, waktunya cukup singkat, misal, ya. Maka coba lagi cari suasana yang lain. Kalau memang tidak bisa sama sekali dirubah, jangan mencari pertentangan. Doakan, ya, usahakan yang terbaik. Setelah itu kita mencoba menyesuaikan dulu. Antum tunaikan sholatnya di masjid. Ya, berangkat lebih awal, begitu selesai azan, tunaikan sholat 2 rakaatnya di masjid. Maka dapat kedua pahalanya. Ya, itu pilihan pertama. Sambil demikian, sambil berproses, ya, ajarkan ilmunya, sampaikan pelan-pelan, dan doakan supaya Allah membuka pintu kebaikan bagi beliau. Insya Allah antum dapat pahalanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menyikapi cara menyikapi hati dan jiwa untuk tetap istiqamah? Ya, karena kalau ikut pengajian hati tenang, dan bila kembali aktivitas hati lalai. Itu biasa ya. Itu biasa. Baik. Sekarang pun begitu, semangat setelah pulang, wah ya, udah lain lagi. Mungkin terjadi. Taib, pelan-pelan. Ada beberapa cara untuk mengobati hati. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan makanan dan asupan yang halal. Yang pertama, berusaha untuk mendapatkan asupan yang halal. Pelan-pelan. Hati-hati ya. Anda makan atau mengenakan sesuatu yang haram bukan hanya berdampak buruk bagi hati, tapi menjadikan doa kita tertolak. Paling gampang, Al-Arba'in nomor hadis yang ke-10. Thumma dzakara ar-rajula, kemudian Nabi mengisahkan seorang lelaki, ya, yutilus safara, menempuh perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan, yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat tangannya ke langit, fayaqulu ya Rabb ya Rabb, kemudian dia berdoa ya Rabb ya Rabb. Sudah mutlak mendapatkan 3 syarat agar doa cepat dikabulkan. Jadi kalau Anda mendapatkan salah satu di antara ketiganya, doa cepat dikabul. Satu, doa dalam perjalanan terutama karena Allah. Jadi kalau Anda menempuh perjalanan, ya, misal ke Mekah, pekerjaan dinas yang Anda niatkan karena Allah, itu doa cepat dikabul. Isi di situ, ya. Yang kedua adalah doa dengan mengangkat tangan. Ya, nanti ada beberapa jenis mengangkat tangan, lain waktu kita bahas ya, setelah masuk pada bab itu. Dia ada yang mengangkat dengan kedua tangan, ada yang mengangkat dengan 1 jari saja, ya, ada yang begini, khususnya dalam khutbah Jumat, ya, ada yang mengangkat tangannya lebih tinggi, dan ada doa yang tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Nah, tapi dalam situasi yang normal, mengangkat tangan itu lebih cepat dikabulkan dibandingkan dengan yang diam. Ya. Dan yang terakhir adalah orang yang berdoa dengan membuka Asmaul Husna, yang menyebut Asmaul Husna. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, jadi orang menyebut nama Allah Asmaul Husna itu lebih cepat pengabulannya dibandingkan dengan yang tidak. Baik. Orang ini melakukan ketiganya. Tapi kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, tidak mungkin doamu bisa dijawab. Tidak mungkin doamu bisa dijawab. Kenapa? Famat'amuhu haramun, karena makanan yang biasa dimakannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minuman yang biasa diminumnya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dikenakannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Maka jika Anda seringkali berdoa atau hati Anda keras merespon sesuatu, coba cek barangkali ada yang haram masuk ke dalam diri. Jelas di sini? Perhatikan ya. Misal, ini minuman, insya Allah halal.
Di lain waktu ada minuman misalnya haram, diminum oleh seseorang. Maka minuman ini saat masuk, mengalir bersama darah, apalagi membentuk daging, misal, menutup ke telinga jadi sumbatan. Wa fi adhanihim waqra. Ada orang yang di telinganya ada sumbatan. Jadi kalau mendengar yang baik-baik, itu nggak bisa dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lewat aja, nggak bisa dengar itu. Ya, walaupun mungkin tetangga masjid misalnya, tapi nggak bisa dengar. Karena yang haram sudah jadi daging, nutup. Ya. Tapi kalau karena haram ketemu haram lagi. Kalau melihat, mendengar sesuatu yang haram itu cepat sekali, cepat responnya. Karena haram hanya akan nyambung dengan haram. Baik ketemu baik, jelek ketemu dengan yang jelek. Ya. Masuk ke mata misalnya, darahnya masuk ke mata, membentuk satu sekat di matanya. Ya. Allah, tertutup pandangannya. Jadi kalau melihat yang baik-baik, dia tidak tersentuh. Lihat orang taklim biasa aja. Memang kayaknya orang-orang seperti orang soleh aja tuh. Tapi kalau lihat yang maksiat cepat sekali. Ya. Oh, dengar ada konser misalnya di GBK, tok, wah jutaan pun dikejar. Ya. Tapi diajak taklim, gratis, ustaznya datang sendiri. Oh, disediakan makanannya, ada snacknya, ada sarapannya kalau subuh. Demikian pun belum tersentuh untuk datang. Bisa. Allah, ada sesuatu yang salah itu. Sesuatu yang salah. Yang paling parah, hati-hati. Kalau pandangannya itu akan cepat melihat maksiat, tapi buta pada yang baik. Ya. Mata hati disebut dengan basirah. Mata fisik disebut dengan basar. Ya. Quran surah 17 ayat ke-36. Inna sam'a wal basar. Nah, ini apa? Oh, sekarang sudah pinter, nggak langsung dijawab, lihat dulu apa air, apa gelas isinya air, atasnya ada tutupnya, itu paling gampang ya. Baik, pelan-pelan. Ini apa? Mic. Yang ini tisu. Nah, pandangan kita itu disebut dengan basar. Tapi ketika Anda mengangkat sesuatu, lalu hati yang melihat, ini apa? Hati jawabannya bukan air, bukan gelas. Jawabannya itu air milik kamu, silahkan minum. Ini apa? Ini handphone milik jamaah, jangan gunakan, bukan punya kamu. Itu disebut dengan basirah namanya. Basirah. Quran surah ke-75 ayat ke-14. Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, bahkan manusia dalam hatinya punya basirah, itu pandangan hati. Nah, kalau Anda biasa makan yang haram, itu tertutup, makanya hati jadi keras. Susah. Ya. Oh, pulang dari masjid, lihat-lihat. Jadi kayaknya sepatu saya yang gini nih. Bukan, mungkin yang ini. Bukan, mungkin yang ini. Padahal ke masjid gak bawa sepatu itu. Pulang. Tiba-tiba begitu pulang, bawa aja punya orang. Nah, itu satu, tinggalkan sesuatu yang haram. Yang kedua, kalau ingin konsisten dalam hal hati, ya, paling cepatnya rajin puasa. Rajin puasa. Ini paling cepatnya. Karena obat hati nanti ada 5, ya. Tadi saya sampaikan saat subuh, ya. Ada tahajud, ada tilawah Quran, kemudian ada puasa, kemudian ada bergaul dengan orang soleh dan bermunajat saat menjelang fajar. Paling gampang di antara yang 5 ini puasa. Ya. Karena puasa itu amalan yang saat dilakukan menekan maksiat, meningkatkan amal soleh. Ya. Anda kalau nggak puasa, ketinggalan sholat fardu, hatinya biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, yang sunnah tertinggal, Anda bisa menyesal. Saat tidak puasa, mungkin nggak baca Quran. Tapi saat puasa, Anda akan sempatkan waktu walau sedetik untuk membacanya. Ya. Saat tidak puasa, pulang dari sini, ada yang minta, Pak, Bu, tolong kasih, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang tak nampak dalam pandangan mata, Anda bisa cari-cari. Saya mau sodakoh nih, kemana diberikannya, mana anak yatim, mana fakir. Allah, itu lebih cepat. Yang terakhir, sifat untuk melemahkan hati, melembutkan hati, itu cepat mengingat kematian. Ingat kematian. Ya. Kalau ibu bapak ingin istiqomah, ingat kematian. Misal, malam bapak bangun mau tahajud. Ya. Begitu mau tahajud, mau sholat, tiba-tiba SMS bunyi telepon, teman iseng nelpon. Hei, sekarang saatnya pertandingan di bola, ya, klub ini ketemu klub ini yang sedang disenangi-senanginya. Begitu Anda terbawa dalam arus suasana begitu, langsung tanamkan pada hati, bagaimana saya saat nonton itu meninggal. Ya, kalau sedang melihat itu meninggal, itu akan lebih cepat. Ya. Baik, yang terakhir, kalau sudah konsisten, jaga dengan bergaul bersama orang soleh. Ya, bersama orang soleh itu akan lebih cepat, Bu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Baik, ada sebentar lagi. Agak banyak ya. Sudah. Saya sholat sunnah di masjid agar dapat keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah. Bagaimana menurut Ustaz? Allah, keutamaan berdoa antara adzan dan iqamah tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Ya, tidak harus menjadikan Anda berada di masjid. Karena saat Anda berada di rumah pun setelah Anda menunaikan sholat, Anda bisa berdoa. Di jalan Anda bisa berdoa.
Ya, Masya Allah saat sambil melangkah Anda bisa istighfar, Anda bisa berdoa, Masya Allah itu luar biasa. Ya, dia tidak harus misalnya saya memilih ke masjid saja sementara sunnah Nabinya di rumah. Kalau memang rumah Anda dekat dengan masjid dan iqamah pun terdengar, itu lebih baik di rumah. Ya, makanya Nabi saat iqamah dikumandangkan baru beliau keluar. Ya. Nah Anda jadi ini tidak menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan salat sunnah dilakukan di masjid saat rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Silahkan setelah salat Anda berdoa, bisa dalam jalannya, bisa saat datangnya dan sebagainya. Ya. Dan Masya Allah, Allah bisa berkenan mengabulkan sebelum Anda mohonkan. Baik. Perhatikan kalimatnya. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Tadi sudah saya bacakan. Ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan. Siapa mereka? Saya ulang. Ada orang yang sebelum minta sudah dikabulkan. Siapa mereka? Yang dicintai oleh Allah. Ya, dan diampuni dosanya. Cara supaya dicintai Allah, satu-satunya jalan paling cepat ikuti Nabi. Fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, Nabi meminta supaya kalau rumah Anda dekat dengan masjid, tunaikan di rumah. Begitu Anda menunaikan di rumah karena mencintai Nabi, bukan karena pilihan tertentu, maka Allah turunkan cintanya. Sebelum Anda berdoa meminta, Allah sudah siapkan untuk mengabulkannya. Insya Allah. Tidak belum terjawab keseluruhannya, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Bagaimana posisi kita kalau berdiri di antara salat tapi tidak rapat? Apakah menempelkan kaki kedua mereka atau rapat ke salah satu sisi mereka? Jadi maksudnya sudah berdiri, sampingnya nggak rapat ya, terkena penyakit kurang rapat. Jadi begitu digeser, geser lagi, geser lagi, ya, terus sampai ke tembok demikian. Baik, yang demikian pertama yang dilakukan adalah bersikap dengan bijak, berdakwah dengan lembut. Kalau Anda melihat seseorang belum bisa menunaikan apa yang telah kita ketahui, berpikir positif dulu, barangkali belum tahu ilmunya. Ya, sifat yang belum tahu bukan dicela, bukan dipersoalkan, tapi didoakan dan diberikan pengetahuan. Beritahu. Yang tidak tahu itu bukan dimarahi, diberitahu. Ya. Misal, apa hukumnya para lelaki yang tidak pernah mau ke masjid? Di sholatnya nggak pernah ke masjid, apa hukumnya? Bapak punya tetangga, ya, nggak pernah mau ke masjid, ya, apa hukumnya? Hukumnya, ajak dia ke masjid. Ya, jangan dihukumi dulu, oh itu tidak boleh, haram, dosa, ini. Anda akan ditanya, justru saya titipkan kata Allah, dia di samping kamu bertetangga, supaya kamu ajak dia ke masjid. Kenapa kamu sibuk mencelanya dan tidak mengajaknya? Ya. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus lebih diutamakan daripada fikih muamalah atau fikih hukum. Ya. Jelas sampai sini? Baik, maka yang demikian, satu cara untuk membetulkannya, jangan anda, tapi ke imam. Di sebelum sholat dekati imamnya. Ustadz mohon maaf, ada kebiasaan kadang-kadang belum rapat karena Ustadz posisi imam, barangkali lebih mudah untuk mengingatkan. Ya. Karena siapapun kita kalau menjadi makmum itu kadang-kadang dianggap setara oleh makmum yang lainnya. Jadi begitu Anda ingin luruskan, Pak, tolong hadis nabinya supaya rapat. Hadis nabi? Siapa kamu? Saya ini udah 20 tahun di masjid ini, kamu baru datang, baru lihat. Padahal masjidnya baru 15 tahun dibangun itu. Orangnya udah tinggi duluan. Nah, itu ya. Jadi lewat imam. Kalau imam sudah menyampaikan, makmum mudah mengingatkannya. Pak, tadi kata imam harus rapat, saya yang merapatkan ke bapak atau bapak yang geser ke sini? Biar saja bapak yang geser ke adik, ya gampang. Ya, jelas sampai sini ya? Baik. Nah, kalau Anda sudah berusaha merapatkan, orangnya tidak mau rapat, maka malaikat yang mengisi safnya. Dan orang itu diputus, terpisah dari jemaah. Jadi orang itu dihukumi sholat sendirian. Ya, jelas ya? Baik. Bagaimana cara meningkatkan atau menguatkan ingatan? Baik. Satu, ada 4 cara. Kalau Anda ingin dikuatkan oleh Allah dalam menghafal atau belajar mengingat sesuatu, ada 4 cara. Dan ini jawaban terakhir kami. Yang sisanya insya Allah di pertemuan selanjutnya. Pertama, ada 4 sifat hafalan. 4 sifat hafalan sebelum kami terangkan caranya. Satu, ada orang yang cepat menghafal, jadi begitu disampaikan cepat hafalnya. Ya. Dan sulit lupanya. Di cepat hafal, sulit lupa, lambat lupanya. Satu, ini yang bagus. Yang kedua, ya, lambat hafalnya, tapi lambat juga lupanya. Ingatnya lama, setelah nempel juga susah lupanya. Yang ketiga, cepat hafalnya, cepat lupanya. Baru dihafalkan begini, oh hadis nomor sekian, keluar dari masjid lupa lagi. Bisa ya? Yang terakhir ini yang agak repot. Lambat
hafalnya, cepat lupanya. Sudah ditulis-tulis, dia begitu dihafalkan, langsung lupa. Ini yang berbahaya. Ya. Anda pilih mana di antara yang 4 ini? Nah, cepat hafal, lambat. Kalau bisa cepat hafal, tidak lupa-lupa. Ya. Ada orang-orang tertentu yang Masya Allah hafalnya cepat, bukan mau ingat, mau lupa susah. Ya, bukan mau ingat, mau lupa susah. Ada yang begitu tuh. Di antaranya Imam Sulaiman, dikenal dengan Abu Daud. Kemarin saya ceritakan ya, yang lahir tahun 202 Hijriah, Abu Daud As-Sijistani. Itu ulama yang sangat luar biasa, ketika menghafal cepat, mau lupa susah. Ya. Al-Bukhari, Abu Hurairah dan sejenisnya. Baik. Nah, kalau Anda ingin menemukan tipikal yang demikian, di antara tata caranya, Anda bisa buka di kitab At-Tibyan karang Imam An-Nawawi. Saya rangkum cepat saja. 1, meluruskan niat. Meluruskan niat saat mau belajar. Biasanya kalau orang belajar itu, ya umumnya niatnya ada 2 kalau di psikologi pendidikan itu ya. Ada instruktif, ada ekstrinsiktif. Ya. Di instruktif itu untuk dirinya sendiri mengumpulkan hafalan. Jadi belajar misalnya, ya, intrinsik, jadi mendapatkan sesuatu untuk mengumpulkan pengetahuan, untuk kumpul aja, untuk kumpul. Di psikologi pendidikan modern yang saat ini, ada orang yang saat menghafal cuma pengen tahu, jadi pengen berilmu saja. Ya. Ada ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu mengumpulkan ilmu untuk tujuan yang lain. Kalau bahasa anak sekolah sekarang, menuntut ilmu untuk dapat kerjaan, nuntut ilmu untuk dapat ijazah. Jadi ilmu itu cuma jembatan saja, yang penting kerjaan dicapai. Yang seperti ini yang agak bahaya ini, karena saat kerja ilmunya lupa. Ya. Nah, Islam tidak keduanya. Islam tidak pada keduanya. Karena Islam ini memadukan keduanya dengan niat namanya, dengan niat. Kalau Anda belajar hanya sekedar ingin mendapatkan pengetahuan yang melekat pada diri sendiri, diri pribadi sifatnya. Pelan-pelan. Karena sifatnya manusiawi, diri pribadi, ya, setiap manusia pasti punya keterbatasan, terbatas. Kalau batasnya ini sudah hilang, maka ilmu tidak mudah untuk diserap. Misal, semakin sepuh kan daya ingat semakin berkurang ya. Berarti setiap pribadi pun punya keterbatasan. Tapi kalau Anda inginkan untuk kepentingan yang lain, dunia misalnya yang lain, dunia, maka saat dunia dicapai, ilmu pun bisa berkurang. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang terus menempel, melekat di dalam jiwa, tidak hilang, maka titipkan, mintakan, niatkan untuk yang tidak pernah punya batasan. Siapa? Allah. Maka kalau Anda ingin belajar, menghafal, melakukan sesuatu, lakukan karena Allah. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk belajar, wahyu yang pertama turun apa? Jangan sampai situ, sempurnakan. Karena ketika wahyunya turun dengan menggunakan Iqra, nabinya tetap nggak bisa baca. Perhatikan, lihat sejarahnya. Ya, saya kira Ustaz Khalid sudah mengajarkan barangkali. Ya, ketika malaikat turun dalam sirah An-Nabawiyah, ya, lalu mengatakan Iqra di Gua Hira, Nabi menjawab apa? Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Turun lagi sampaikan Iqra, baca. Kata beliau, saya nggak bisa baca. Sampai 3 kali. Ketika yang ketiga dipeluk oleh Jibril yang menyamar jadi laki-laki itu, dipeluk, dipegang erat, disempurnakan kalimatnya. Lihat kalimatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah. Nah, ini pelajar muslim harusnya begini. Ini baca yang di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kalimatnya ya. Lihat kalimat bismi. Wahyu turun, Iqra. Tidak sampai sini. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu, dua, tiga. Perhatikan sini. Saat kalimatnya disempurnakan, seketika Nabi bisa mengikuti bacaannya. Ya. Seakan-akan ada isyarat di sini, Muhammad baca. Jangan karena engkau tidak pernah punya guru yang mengajarkan, kamu tidak pernah bisa ada kesempatan untuk belajar, tidak punya kemampuan untuk membacakan sesuatu, lakukan semua itu bismi rabbik, karena Tuhanmu, niatkan karena Allah, inginkan karena Allah yang menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi membuat kamu bisa mengikuti bacaan. Maka ketika sesuatu dilakukan karena Allah, Nabi yang tadinya tidak bisa mengucapkan bacaan itu ditanamkan oleh Allah Qur'annya dalam dirinya.
Maka turunlah Quran, dibacakan oleh beliau, baru bisa membaca. Ikra, 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 mengikuti bacaannya. Di sini ada isyarat, mohon maaf ya, jangankan yang susah, jangankan yang sulit, yang mustahil pun, kalau Anda lakukan karena Allah, maka akan dimudahkan oleh Allah. Saya usia sudah 70 tahun Pak, kayaknya kalau untuk menghafal Al-Quran, sudah hilang kesempatannya, apalagi Qurannya setebal ini misalnya. Anda 70 tahun, ada yang 82 tahun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, cuman mendengar saja, 2 tahun hafal Quran. 2 tahun hafal Quran. Anda yang bisa baca, bisa nulis. Masya Allah. Masa sudah 2 tahun belum hafal-hafal juga? Ya. Sampai kapan? Ya, lihat sini. Karena itulah, kalimat bismi dalam ayat Iqra, baknya menggunakan alif begini. Lihat. Cuma ayat ini, yang kalimat baknya menggunakan alif. Sedangkan kalimat bismillah yang lain, bismillahirrahmanirrahim, baknya nggak ada alifnya. Ya. Jadi kalau di mushaf Anda tidak ada alifnya, itu salah itu mushafnya. Keliru tulisannya, harus ada alifnya. Karena tanda alif ini menunjukkan peristiwa bahwa alif itu menunjukkan panjang, sesuatu proses yang panjang. Ya. Umumnya kalau harokatnya ba, ada harokat kasrah, bi, itu alif gak ada. Kalau ada ya wajar, tapi alif gak ada. Karena alif itu biasanya menunjukkan satu makna, huruf yang dibaca a panjang. Ada huruf ta begini, dikasih alif begini, baca ta. Ada huruf fa, dikasih alif, baca fa. Selalu a panjang. Kok bisa yang ini harokatnya ba, kasrah, tapi ada alifnya? Ingin menunjukkan pesan kepada kita bahwa ini menunjuk satu kisah. Ada orang yang ketika diminta baca, panjang prosesnya, nggak bisa-bisa. Tapi ketika dilakukan karena Allah, begitu cepatnya. Saking cepatnya, pengen cepat dikuasai. Ya. Sudah bisa dibacakan, pengen cepat-cepat. Sampai turun ayat di Quran surah 75, ayat 16 sampai 18 itu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Muhammad, jangan cepat-cepat engkau lafadzkan itu untuk sekadar menghafalkannya. Kenapa? Inna jama'nahu wa qur'anah. Karena kami sudah tanamkan itu dalam jiwamu. Orang-orang yang mengingat, menghafal karena Allah, dia tidak akan capek mengingatnya. Allah yang akan tanamkan apa yang diingatnya dalam jiwanya. Jelas sampai sini? Jadi coba cek, barangkali anak-anak agak terlambat menghafal, mengingat dalam pelajaran di sekolahnya, karena mungkin tidak diarahkan meniatkan pelajarannya karena Allah. Ya. Termasuk Anda yang datang ke sini mau taklim, mungkin agak sulit mengingat sesuatu. Coba cek niatnya, sudah benar belum karena Allah. Jangan ke sini ketemu teman, ya, pengen cuma lihat ustadznya, macam-macam dan sebagainya, ya, hati-hati. Ya, baik. Yang kedua, saya agak cepat. Satu niat, yang kedua kesungguhan. Ada kesungguhan. Sungguh. Di antaranya mencatat, ya, berdoa. Sebelum belajar berdoa dulu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimni ta'wil. Ya, Allah akan kuatkan insyaallah. Yang ketiga, tingkatkan amal soleh. Ini intinya, tingkatkan amal soleh. Karena ilmu itu cahaya. Cahaya Allah itu hanya akan diturunkan, ya, kepada orang yang beramal soleh. Dan yang terakhir, meninggalkan maksiat. Jauhi maksiat. Kalau Anda sudah bisa mengerjakan yang keempat ini, maka insya Allah Allah akan jaga, ya, kekuatan ingatan Anda dan selalu berada dalam kebaikan.